usai hakim membacakan vonis 4 tahun penjara pada terdakwa Doni Salmanan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lainnya, antara lain. Tujuh tembakan mengenai tubuh Brigadir Yosua. Peluru mana yang akhirnya merenggut nyawa Yosua? Apakah peluru yang ditembakkan dari senjata Eliezer atau dari Ferdy Sambo? Ferdy Sambo menyatakan keberatan dengan keterangan ahli poligraf yang menyebut ia dan istrinya terindikasi berbohong. Selain itu di akhir acara kami juga akan menayangkan video pilihan banjir lahar hujan yang kembali menerjang kawasan Sungai Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Dr. Kasan Bosoiri Ternate pada Kamis siang melakukan demonstrasi menuntut pembayaran tunjangan kinerja. Aksi dilakukan di kediaman Gubernur Maluku Utara berlangsung ricuh. Para nakes terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Mereka berusaha merangsek masuk ke dalam kediaman Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, untuk menuntut keadilan. Peserta demo yang didominasi kaum ibu ini terus mendapat perlawanan. Situasi kian memanas hingga kericuhan tidak terhindarkan. Peserta demo histeris saat dihalangi polisi. Mereka menuntut pemerintah agar segera membayar tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan pihak manajemen rumah sakit selama 12 bulan kepada 900 tenaga kesehatan. Selain itu, mereka juga mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memeriksa para pejabat RSUD Dr. Kasan Bosoiri Ternate terkait dugaan korupsi belanja pegawai dan jasa rumah sakit. Merasa tidak pernah menjual lahan tanah kepada pengembang, para ahli waris terlibat adu mulut dengan polisi di depan jalan masuk pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Adu mulut ini tidak terhindarkan. Para ahli waris menuntut agar kayu yang digunakan untuk menutup jalan diturunkan dari mobil. Mereka memprotes pihak pengembang yang mendirikan pusat perbelanjaan di tanah sengketa. Mereka mengklaim jika tanah dengan dasar girik ini tak pernah diperjualbelikan kepada pihak pengembang. Menurut rencana, ahli waris akan melaporkan masalah ini ke polisi. Sementara pihak pengembang mempersilahkan kasus ini dibawa ke ranah pengadilan. Pencurian sepeda motor di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat babak belur setelah dikeroyok warga. Warga terus menyerang pelaku saat hendak dibawa ke kantor polisi. Aparat gabungan berupaya mengamankan pencuri motor dari amukan warga di Desa Lemah Ayu, Kecamatan Kertasemaya pada Selasa siang. Polisi berusaha membawa pelaku ke Polsek Sukagumiwang. Polisi juga mengamankan 2 sepeda motor dari hasil pencurian di 2 tempat kejadian perkara. Kita beralih ke informasi lain. Sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat selebritas Nikita Mirzani kembali ditunda. Saksi yang harusnya hadir memberi keterangan kembali absen. Nikita kembali menghadapi meja persidangan dan harus menelan kekecewaan. Kedua saksi yang seharusnya hadir memberikan keterangan kembali absen. Majelis hakim pun menegur jaksa penuntut umum lantaran sudah 2 kali saksi tidak hadir. Sementara
Nikita tetap memohon agar hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Kecewa karena pengen cepat selesai gitu. Buat Tito Mahendra jangan pengecut, tolong hadir segera di pengadilan negeri Serang. Terakhir panggilan hari Senin, mudah-mudahan dapat hadir supaya cepat selesai masalahnya ya Bang. Saudara Roy Suryo dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus unggahan meme stupa yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Roy Suryo juga dituntut denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis siang, jaksa penuntut umum menilai tindakan terdakwa Roy Suryo dapat menyebabkan rusaknya kerukunan umat beragama. Sebelumnya, Roy Suryo dilaporkan ke polisi atas unggahan foto stupa dengan diedit mirip presiden di media sosial. Roy Suryo mengaku hanya mengunggah ulang foto tersebut. Saudara, dalam lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kemarin terungkap bahwa terdakwa Putri Chandrawati keberatan untuk menceritakan pada petugas tes kebohongan dari Polri soal kronologi pelecehan seksual yang diklaim Putri dilakukan almarhum Yosua. Tim kuasa hukum Putri Chandrawati mencecar ahli poligraf dari Polri yang dihadirkan untuk bersaksi di persidangan. Kuasa hukum mencecar ahli poligraf menanyakan mengapa tes tetap dilanjutkan, padahal kliennya sudah menolak jika pertanyaannya mengenai kronologi kejadian di Magelang. Ahli poligraf menjawab, tes tetap dilanjutkan karena Putri sudah menandatangani surat persetujuan. Sedangkan permintaan untuk menceritakan kronologi peristiwa di Magelang diajukan sebelum tes poligraf. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7 di mana terjadi kekerasan seksual. Yang bersangkutan menolak. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa tidak, upaya? Jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Dan pada sidang yang sama, saudara terdakwa Ferdy Sambo menyatakan keberatan dengan keterangan ahli poligraf yang menyebut ia dan istrinya terindikasi berbohong. Menurut Sambo, hasil uji kebohongan tidak ada hubungannya dengan dakwaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Putri Chandrawati. Sambo juga menyesalkan tindakan ahli poligraf yang menguji kebohongan istrinya perihal kekerasan seksual karena adanya titipan pertanyaan dari penyidik. Sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Dan dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua, ahli poligraf mengklaim tes uji kebohongan dengan menggunakan alat poligraf memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Berdasarkan jurnal internasional, hasil uji tes kebohongan menggunakan poligraf memiliki tingkat akurasi di atas 93%. Sedangkan sisanya 7% hasilnya akan bergantung pada kepandaian penguji dalam melakukan tes. Tes ini dilakukan dalam 3 tahapan, yakni pre-test, tes, dan juga post-test. Terperiksa akan dipasangi alat dengan 4 sensor, yakni sensor pernafasan pada dada, pernafasan di perut, elektroderma, dan sensor radiovaskular. Sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan, yaitu Utah YT, itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. 7% sisanya lebih ke ini yang mulia,
dari keeksportan dari seorang pemeriksa yang. Sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar. Saudara, hakim mencecar Irfan Widianto soal alasan dirinya mengamankan DVR CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo di Duren 3. Terdakwa Irfan Widianto bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai Irfan menyalahi prosedur karena sebagai penyidik di Barreskrim justru mau diperintah oleh pejabat divisi Propam untuk mengamankan DVR CCTV terkait kasus kematian Yosua. Irfan beralasan mengira rekaman CCTV itu akan dijadikan barang bukti perkara di Barreskrim. Saya kembalikan kepada prosedurnya terhadap barang bukti seperti ini seharusnya kemana perginya? Siap untuk kalau saya dari reserse harus ada ke reserse yang mulia. Iya. Tapi kalau dari Paminal merasa berhak juga untuk mengamankan juga berhak yang mulia. Mana yang lebih berhak? Kalau bukan itu pertanyaannya, kenapa bukan orang Paminal saja yang ambil di situ? Kenapa harus saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Nah itu. 7 tembakan mengenai tubuh Brigadir Yosua. Peluru mana yang akhirnya merenggut nyawa Yosua? Apakah peluru yang ditembakkan dari senjata Eliezer atau dari Verdi Sambo? Ulasannya akan hadir usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Sama berkata lebih hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster. Bikin gue bebas. Bebas Covid. Balikin, balikin. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster. Bikin gue bebas Covid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Sama berkata lebih hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun.
Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Ya, Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Kembali di berita utama, saudara, senjata api jenis Glock 17 dan HS adalah 2 jenis senjata api yang kerap disebut dalam kasus pembunuhan Yosua. Senjata Glock 17 adalah yang digunakan Eliezer untuk menembak Yosua, serta senjata HS adalah yang digunakan Sambo untuk menguatkan skenario-nya dengan menembakkan ke dinding. Pertanyaannya, peluru mana yang akhirnya merenggut nyawa Yosua? Apakah peluru yang ditembakkan dari senjata Eliezer atau justru dari tangan lain, yakni Ferdy Sambo? Ini jadi pertanyaan karena ada perdebatan dengan temuan jumlah peluru di tubuh Yosua dengan yang ditemukan di TKP. Dan untuk membuktikan itu, ahli balistik Arif Sumirat dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi, menjelaskan peluru-peluru yang ditemukan di TKP Duren 3 dan juga tubuh Yosua. Ternyata dari pernyataan Arif, ada temuan 10 selongsong peluru yang diamankan Polres Jakarta Selatan dari TKP. Nah, itu artinya ada 10 tembakan yang dikeluarkan di lokasi kejadian. Setelah dilakukan uji balistik, 8 selongsong peluru berasal dari senjata jenis Glock 17. Sementara 2 selongsong peluru lain berasal dari senjata jenis HS. Saat ditanyakan hakim, apakah 8 selongsong peluru Glock ini berasal dari satu Glock yang sama? Ahli balistik menyebutkan jika itu dari senjata yang sama. Pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison, yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul yang mulia. 8 ini kan? 8 selongsong barang bukti ditembakkan dari senjata api Glock MPY 851. Siap. 10 selongsong peluru yang diterima ahli balistik dari Polres Jakarta Selatan ini rupanya diamankan dari sejumlah titik di TKP rumah dinas Duren 3. Rinciannya, saudara, 5 selongsong berasal di dinding bordes tangga, 3 selongsong dari lantai di depan gudang samping tangga, dan 2 selongsong dari plafon rumah. Dan meski ahli balistik bisa memastikan jika peluru yang ada di TKP pembunuhan Yosua berasal dari HS dan Glock, namun ahli balistik tidak bisa memastikan jenis peluru yang bersarang di tubuh Yosua berasal dari senjata yang mana. Kecilnya serpihan peluru yang bersarang di jaringan otak Yosua membuat hal ini tidak bisa diidentifikasi. Apakah peluru itu dari HS atau Glock 17? Tapi yang jelas, peluru di jaringan otak ini berkaliber 9 mm.
Selain itu yang bisa dipastikan ahli balistik adalah hanya serpihan proyektil di punggung Yosua yang identik dengan senjata Glock 17. Yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan, ya mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal, yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang satu lagi adalah dari pipi hasil otopsi, itu berupa lead antimoni. Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan, yang mulia, karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut, yang mulia. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talepesi, meragukan keahlian Arif Sumirat karena tidak bisa mengidentifikasi jenis peluru yang menembus kepala Yosua. Padahal di pernyataan lain, ahli dapat mengidentifikasi peluru yang berada di punggung Yosua. Keraguan ini pun bertambah karena ahli yang baru datang ke TKP setelah beberapa hari dari peristiwa penembakan, di mana TKP sudah teracak-acak. Ada di pundak adalah identik dengan Richard Eliezer, tetapi dia ragu-ragu terhadap serpihan peluru yang ada di kepala Richard Eliezer. Padahal barang buktinya kan semua barang bukti dari Richard Eliezer. Kenapa dia tidak menyebutkan semua yang di badan almarhum itu adalah kepala Richard Eliezer? Tetapi kami mendapati di dalam BAP dari saudara ahli ini, Arif Sumirat, dia menyampaikan bahwa yang di kepala itu tidak identik dengan Glock MYP 851. Melihat kita meragukan keahlian yang tadi yang dihadirkan, ya, saudara Arif Sumirat. Kenapa? Karena TKP-nya sudah rusak. Salah satu poin perdebatan yang memang ingin dibuktikan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua adalah apakah Ferdi Sambo ikut menembak korban atau tidak. Sebelumnya saat menjadi saksi, terdakwa Eliezer menegaskan jika Ferdi Sambo ikut menembak Yosua. Eliezer menyebut Ferdi Sambo langsung bergerak maju saat mendengar Yosua masih merintih kesakitan setelah ditembak Eliezer. Sambo kemudian mengeluarkan senjatanya dan menembak Yosua. Baru kemudian ia menembak ke dinding. Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, yang mulia, ke arah almarhum. Itu berapa kali saudara FS nembak? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, yang mulia. Enggak, ke atas tangga. Dia nembak ada banyak kali, yang mulia. Dia nembak ke arah tangga itu banyak kali. Baru, yang mulia, dia sempat berhenti, yang mulia. Jadi ada jeda tembakan, yang mulia. Dia berhenti, baru dia nembak lagi ke arah ini, tapi sudah menggunakan HS. Itu dia sempat kokang, yang mulia. Sebelum dia tembak ke arah atas TV itu, yang mulia. Saat Ferdi Sambo duduk di kursi saksi, majelis hakim kembali meminta kejujuran Ferdi Sambo soal apakah dirinya ikut menembak. Sudah jelas, Sambo mengklaim tidak ikut menembak Yosua dan hanya mengetahui Richard Eliezer menembak sebanyak 5 kali ke arah Yosua. Dan padahal dari hasil otopsi ada 7 bekas tembakan di tubuh Yosua. Dengan luka tembak fatal terdapat di dada dan kepala Brigadir Yosua. Hakim pun mempertanyakan, jika Eliezer menembak sebanyak 5 kali, lalu dari mana asal 2 luka tembak di Yosua? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi yang pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya. Masalah kejujuran Ferdi Sambo pun diuji dengan tes poligraf atau tes kebohongan. Hasilnya, tes poligraf terdakwa Ferdi Sambo adalah -8
yang artinya Ferdy Sambo terindikasi berbohong. Hasil poligraf ini sebelumnya pernah disinggung oleh jaksa penuntut umum saat Sambo duduk di kursi saksi. Jaksa mengungkapkan salah satu pernyataan yang diberikan saat Sambo menjalani tes poligraf adalah, apakah Ferdy Sambo ikut menembak Yosua? Jawaban Sambo adalah tidak. Dan ternyata hasil poligraf menunjukkan Sambo tidak jujur. Namun Sambo menyanggah hasil poligraf dirinya dan menganggap pertanyaan jaksa soal hasil poligraf ini terlalu menggiring opini. Pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih, Bapak. Yang mulia, ya, ini harus mohon maaf, Yang mulia. Ya. Belum selesai saya menjawab. Ya, silakan. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian, Yang mulia. Masih terkait dengan penembak Yosua, terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal juga menjalani tes kebohongan dengan poligraf. Ada 2 kali tes yang dilakukan terhadap Kuat dan Ricky. Yang pertama saat Kuatmaruf ditanya, apakah lihat Sambo menembak? Jawaban Kuat, tidak. Skor poligraf adalah -13, artinya Kuat terindikasi bohong. Jadi ada kemungkinan Kuat melihat saat Sambo menembak. Lalu saat Kuat ditanya, apakah memergoki pemerkosaan Putri Chandrawati? Jawaban Kuat adalah tak melihat. Dan hasil poligraf skornya +9. Artinya saat itu Kuat terindikasi jujur. Sementara untuk Ricky Rizal skornya +19. Saat ditanya apakah kamu melihat Sambo menembak Yosua, jawaban Ricky tidak melihat. Hasil poligraf Ricky Rizal ini terindikasi jujur. Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu indikasi. Hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Ya. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya, terima kasih yang mulia. Itu. Ya, sementara untuk Richard Eliezer skornya +13. Saat ditanya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak Yosua, jawabannya tidak. Nah, artinya Eliezer memang menembak Yosua dan jawaban ini terindikasi jujur. Dan saudara, meski sudah sampai di persidangan, kasus pembunuhan Yosua rupanya masih memunculkan tanda tanya, yakni mengenai siapa perenggut nyawa Yosua. Apakah murni dari peluru Richard Eliezer atau ada campur tangan dari orang lain? Apalagi ada beberapa serpihan peluru di tubuh Yosua yang masih belum bisa teridentifikasi. Bisa disimpulkan jika teka-teki peluru perenggut nyawa Yosua ini masih jadi misteri. Cekcok antara pedagang dan pembeli, picu keributan hingga pembakaran 50 lapak pedagang di Papua. Informasi ini kami siapkan seusai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1 dari Wings Food.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Mantap. Dari Lingsfood. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 20 waktu Indonesia Barat kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Anggota Satpol PP Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur menjadi korban penusukan di kawasan Cijantung pada Kamis siang. Korban ditusuk saat mencoba mengevakuasi seorang pria yang meresahkan masyarakat karena membawa senjata tajam. Karena mengalami luka tusuk pada bagian tangan dan pinggang, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku penusukan kini telah diamankan petugas di Polsek Pasar Rebo. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Langsung saja kita simak 5 informasi pilihan kita di berita utama edisi kali ini. Yang pertama, dalam persidangan yang digelar kemarin, debat panas sempat terjadi beberapa kali antara Eliezer, jaksa dan kuasa hukum Ferdi Sambo. Bahkan majelis hakim harus turun tangan menengahi perdebatan mereka. Saya mau tanyakan Yang Mulia, apakah terkait yang saksi sampaikan di Apsifor ini benar atau tidak? Cuma itu saja. Itu saja, dijawab aja. Kan saksi ini sudah Benar, jujur Pak. Yang Mulia. Benar, almarhum sering keluar malam. Sama saya juga. Iya, benar. Itu aja sebenarnya. Oke, lanjut yang Jaksa lain. jangan marah-marah dulu lah. Silakan. Bukan marah, Bos. Kita hanya menjelaskan. Iya, Sudah, yang ditangkapin. Lanjut. Masalahnya omongannya kurang enak, Pak. Dia katakan saya marah-marah di sini. Suasana memanas antara jaksa, Eliezer, dan kuasa hukum Sambo. Duduk di kursi saksi, Eliezer memberikan keterangan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kemarin. Kuasa hukum Sambo mempertanyakan isi keterangan Eliezer dalam beberapa BAP yang dinilai tidak konsisten. Melihat situasi semakin tak kondusif, majelis hakim turun tangan menengahi. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini, Bapak. Dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP-BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan saksi untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten, Yang Mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak.
Tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian itu? Ini tidak konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi. Sudah menekan ini tidak konsisten. Makanya kita mau tanyakan. Jangan menekan kayak gitu dong. Sudah cukup. Penasihat hukum silakan bertanya langsung. Saya tanyakan yang mulia. Saya tetap bertanya karena begini. Saksi. Silakan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik. Tidak perlu saudara bertanya pada terdakwa. Melalui yang mulia majelis hakim nih, bahwa saksi ini tidak konsisten. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Eliezer berhadapan langsung dengan Verdi Sambo. Mantan atasan dan bawahan ini saling membantah keterangan soal penembakan Yosua di rumah Duren 3. Keduanya kini terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pelaku perusakan masjid di Magelang, Jawa Tengah akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Diduga ia mengidap gangguan kejiwaan hingga nekat melakukan aksinya. Heboh Masjid Al-Mahfudz di Magelang, Jawa Tengah dirusak sempat membuat gempar. Pelaku mengotori masjid hingga Al-Quran dan mengacak-acak seisi ruangan. Setelah ditelusuri, diketahui pelakunya merupakan perempuan dan telah ditangkap polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan ini bukanlah kali pertama ia melakukan perbuatannya. Kesal karena terimpit ekonomi mendorongnya untuk beraksi. Meski begitu, polisi kini tengah memeriksa kejiwaan pelaku. Terduga pelaku, ya. Kemarin kami secara kasat mata melakukan pemeriksaan, ya, sepertinya tidak menyambung dengan apa antara jawaban dan pertanyaan, ya, dan juga yang bersangkutan berdasarkan informasi yang kami terima pernah mengalami ini pernah dirawat jalan, ya, pengobatan di rumah sakit jiwa. Pelaku kini mendekam di penjara dan ia pun terancam hukuman selama 4 tahun. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, hanya karena cekcok antara pedagang dan pembeli, sekelompok orang membakar pasar Wagete Deyai, Papua. 11 orang telah ditangkap dan kasus ini dalam penanganan polisi. Saat ini pada siang bolong ini masyarakat sempat kena racun. Jadi saat ini masyarakat Deyai dengan pendatang. Kebakaran yang menghanguskan 50 lapak pedagang ini terjadi Senin lalu. Peristiwa di pasar Wagete Deyai, Papua diduga akibat masalah sepele. Salah satu pembeli terlibat cekcok dengan pedagang. Tiba-tiba sekelompok orang yang diduga keluarga pembeli mendatangi pedagang itu dan membakar lapaknya. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat membesar dan merembet ke lapak lain. Polisi yang melakukan pemeriksaan akhirnya menangkap 11 pelaku. Mengamankan 11 warga yang saat ini sedang didalami dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi. Kebakaran ini menyebabkan 4 orang terluka dan mereka sudah dibawa ke RSUD Nabire untuk penanganan medis. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Kita ke informasi lain, saudara. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang dilakukan 8 orang di sebuah apartemen memasuki babak baru. Sejumlah penyiksaan dialami korban hingga nyaris merenggut nyawa. Sambil mengenakan baju tahanan, 8 tersangka kasus penganiayaan seorang asisten rumah tangga digiring polisi. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan setelah keluarga korban melapor ke polisi. Inilah yang terjadi terhadap korban. Ketika korban sedang memasak air untuk ART yang lain, jadi ini air panas maksudnya, tiba-tiba saudari MK menyiramkan air tersebut ke kaki korban yang mengenai telapak kaki hingga bawah lutut korban.
kemudian juga memukul kepala korban, menampar sehingga membuat korban mengalami luka yang cukup parah. Dan inilah motif penganiayaan. Ketahuan oleh saudari MK menggunakan celana dalam miliknya, sehingga saudari MK ini marah besar terhadap korban, kemudian menyita HP milik korban, dan mulai saat itu korban ini sering mengalami kekerasan secara fisik. Sebelumnya, Siti Kotimah harus menjalani perawatan intensif di RSU Dr. Asari Pemalang karena mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Warga asal Pemalang ini menjadi korban penganiayaan oleh majikan dan para rekannya saat bekerja di apartemen di Jakarta Selatan. Penganiayaan terjadi sejak Juli dan terus meningkat hingga awal Desember lalu. Kini, para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga menjadi sorotan adalah rebutan anak memicu penganiayaan terhadap mertua di Tangerang, Banten. Pelaku ternyata merupakan anggota TNI Angkatan Udara dan kini terpaksa berhadapan dengan hukum. Papi jangan lihat sini, Pi. Papi lihat sini, Pi. Papi lihat sini. Keributan tak terhindarkan. Persoalan rebutan anak berujung pada penganiayaan sang mertua. Hal ini dilakukan pria yang ternyata merupakan anggota TNI AU. Peristiwa di Tangerang, Banten ini menggemparkan warga sekitar. Pelaku diduga ingin mengambil anak tiri yang berusia 5 tahun agar dapat menukar dengan anak kandungnya yang kini berada di tangan istri siri. Parkir motornya di sini, anak itu saya rebut kembali, dan dengan kondisi lehernya dipiting, dia melakukan tonjokan ke muka saya. Dan saya olengkan motornya, anak ini terlepas, baru saya minta suruh ke tantenya. Nah, setelah itu dia melakukan tinju ke muka saya. Akibat dianiaya, korban menderita luka-luka di bagian wajah. Sementara pelaku kini sudah dilaporkan ke polisi dan ke Denpom AU Atang Senjaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Tak terima dengan vonis 4 tahun penjara pada Doni Salmanan, korban investasi aplikasi Quotex mengamuk di ruang sidang. Informasinya hadir usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bila kita bersyukur sama berkat dalam hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Nggak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya. Sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, korban investasi aplikasi Quotex mengamuk di ruang sidang usai hakim membacakan vonis 4 tahun penjara kepada terdakwa Doni Salmanan. Korban Doni Salmanan mengamuk di ruang sidang. Mereka tidak terima putusan hakim atas terdakwa Doni Salmanan. Mereka yang awalnya duduk tenang langsung bereaksi dan mempertanyakan putusan hakim yang dinilai tidak memihak kepada korban. Korban bahkan menuduh ada kong kali kong di balik putusan hakim atas Doni Salmanan. Doni Salmanan kami udah tahu. Kalian tidak percaya. Semua anak ibu semua kena. Udah tahu kami. Saya sudah rekam video 8 Desember malam. Saya sudah mendengarnya. Hukuman putusan 4 tahun penjara. Uang dikembalikan ke korban. Ke Doni Salmanan kami udah tahu. Kalian tidak percaya, nanti saya kirim. Sebelumnya hakim menjatuhkan vonis kepada Doni Salmanan 4 tahun penjara. Hakim juga memutuskan Doni tidak perlu mengganti rugi korban. Seluruh aset Doni yang telah disita seperti kendaraan, uang hingga sertifikat rumah juga akan dikembalikan ke Doni Salmanan. Ketua Majelis Hakim menyebut Doni Salmanan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum pada dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Antara barang bukti nomor 33 sampai dengan 131 dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan barang bukti pada poin 132 dan seterusnya dirampas untuk negara. 8 membebankan kepada terdakwa untuk membayar yang antara sebesar Rp10.000. Serta lainnya, pemerintah siap obral subsidi besar-besaran untuk pembelian mobil listrik. Adapun besaran subsidi yang akan diberikan diperkirakan 80 juta rupiah.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik 80 juta rupiah. Sementara mobil berbasis hybrid diberi subsidi 40 juta rupiah. Tak hanya mobil, pemerintah juga akan memberikan subsidi pembelian motor listrik 8 juta rupiah dan motor konversi 5 juta rupiah. Pemberian subsidi untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta. Untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar 40 juta. Saudara, setelah menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat, Wali Kota Depok akhirnya menunda melakukan relokasi terhadap SDN Pondok Cina 1, Kota Depok. Wali Kota Depok Muhammad Idris akhirnya menunda rencana menggusur SDN Pondok Cina 1, Kota Depok. Langkah ini diambil setelah munculnya polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah, yaitu di SDN Pondok Cina 5. Komnas HAM menilai rencana relokasi SDN Pocin 1 tidak direncanakan dengan baik oleh pemerintah Kota Depok, sehingga rentan memunculkan kekerasan oleh sistem. Siswa merasa bahwa relokasi tersebut tidak dilakukan dengan baik, baik itu akses, penempatan, dan lain sebagainya, sehingga ini menimbulkan kekerasan baru sebenarnya oleh sistem karena penempatan atau relokasi tersebut yang tidak direncanakan dengan baik. Sementara itu, sejumlah orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 melaporkan Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdul Somad ke Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Deoli Payumara, para orang tua siswa menganggap Wali Kota Depok telah melakukan penelantaran terhadap siswa. Pasca Pemkot Depok menunda relokasi sekolah, kini para siswa SDN Pocin 1 sudah kembali belajar. Dalam proses belajar mengajar ini, mereka ditemani oleh 5 guru. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir lahar hujan menerjang kawasan Sungai Besuk, Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya di Berita Utama. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Ini adalah Indonesia, negeri yang dianugerahi tanah yang subur, dikelola oleh tangan-tangan anak bangsa. Kami berjalan bersama Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Pupuk berperan strategis terhadap ketahanan pangan. Mengembangkan berbagai inovasi dan bertransformasi bersama Pupuk Indonesia, menjaga ketahanan pangan bangsa, dan menghasilkan senyum untuk bangsa. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat. Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis. Dari Lapi. Sama berkatalah hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah, ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Solo mulai dari tanggal 17 hingga 18 Desember di Pura Mangkunegaran. Dimeriahkan oleh Gigi, Kangen Band, dan band lokal lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, rombongan polisi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua diserang kelompok kriminal bersenjata saat akan membuka pemalangan jalan Trans Yapen. Penyerangan dilakukan kelompok kriminal bersenjata dari arah ketinggian saat rombongan polisi berada di jalan Trans Yapen. Akibat penyerangan, 1 warga sipil bersama polisi meninggal tertembak. Penembakan juga terjadi di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak pada Selasa pagi dan menewaskan seorang karyawan Bank Papua usai membeli sarapan. Saat ini TNI Polri tengah mendalami kasus tersebut dan akan melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Kita ke informasi lain, banjir lahar hujan di kawasan Puncak dan lereng Gunung Semeru kembali menerjang kawasan Sungai Besukobokan, Lumajang, Jawa Timur. Berita utama kami tutup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya masih serta Regan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh
Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar manusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Dan kami sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Saudara tahu nggak bahwa senjatanya Joshua itu diletakkan di dalam mobil yang saudara tumpangi dari Magelang menuju Saguling? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Ya memang saudara jawabnya tidak tahu terus. Lupa dan tidak tahu menjadi dua penggalan kata yang sering kali diucapkan Putri Chandrawati saat bersaksi di sidang Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim menilai ada yang janggal dengan keterangan istri mantan Kadif Propam Polri itu. Ini ada sedikit cerita yang menyimpang dari saudara. Seringkali hakim mengulang pertanyaan untuk memastikan. Jadi saudara tidak menyadari bahwa di dalam mobil itu ada selain saudara Ricky? Saya tidak perhatikan lagi dan saya tidak pernah mengajak. Di samping saudara siapa? Saya tidak tahu. Maksud kayaknya di samping kosong. saudara tidak tahu. Di samping driver? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan, padahal itu cari satu mobil. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka. Ada pembagian, Eliezer dapat 1 miliar, Ricky dapat 500 juta, Kuat dapat 500 juta. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Ketika sering kali lupa dan tidak tahu terhadap pertanyaan hakim, istri Verdi Sambo itu justru ingat dan bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual dari almarhum Yosua Huta Barat. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya. Aku bayangkan. Mohon maaf, Bapak. Kalau saja Bapak tahu bagaimana seorang korban kekerasan seksual, itu tidak mudah. Dan mungkin pikirannya tidak sestabil orang normal. Saya bingung mau apa. Karena kenapa ada kejadian kemarin dan ini apa lagi. Saya bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana. Anda menangis di kamar itu berarti ya? Menangis. Kencang tidak? Tidak. Sidang pun sempat berlangsung tertutup ketika majelis hakim ingin mendalami peristiwa dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Di sisi lain, kesaksian Putri kembali dipertanyakan karena jaksa penuntut umum mempertanyakan hasil tes Putri menggunakan alat pendeteksi kebohongan terkait hubungan Putri dengan almarhum Yosua. Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya?
Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Yang jelas, ketidaktahuan dan lupanya Putri terhadap sejumlah kejadian dalam rangkaian pembunuhan Yosua menjadi catatan majelis hakim di persidangan. Luar biasa saudara ya, lupanya ya. Sudah bersama saya aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual, Ratna Batara Munti. Mbak Ratna, terima kasih sudah dirosi. Ya, sama-sama, terima kasih sudah Mbak Ratna, saya mengenal Mbak Ratna sudah sangat lama bersama aktivis perempuan lainnya yang selalu berdiri di depan korban kekerasan seksual. Minggu ini, Putri Chandrawati, istri Sambo, Verdi Sambo, mengatakan dengan sangat jelas, saya diperkosa. Kemana suara para aktivis perempuan? Ya, kita tidak bisa langsung ya menyatakan dukungan terhadap PC karena kita tahu banyak sekali indikasi-indikasi tentang kebohongan, tentang obstruction of justice gitu ya. Dan juga dia terlibat kalau dari fakta-fakta di persidangan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi dia juga bagian dari merencanakan skenario. Dan itu juga terbukti skenario yang dia sampaikan itu gagal ya karena sudah jadi ini alasan putuskan. Apakah Anda ingin mengatakan Anda meragukan kesaksian Oh iya dong. Putri? Ya, kita sebagai pendamping kita memang tentu saja harus percaya ya dengan keterangan korban, tetapi kecuali ya tidak kecuali kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang membuat kita ragu bahwa dia sebagai korban. Nah, indikasi-indikasi itu banyak di dalam kasus PC ini. Gitu. Oke. Nah, belum lagi soal relasi kuasa ya. Tentu saja kita selalu ada di depan ketika perempuan itu memang selama ini di relasi kuasa yang subordinat dari pelaku ya. Kita bisa lihat relasi kuasanya kalau di kasus PC siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, siapa yang punya privilege. Bahwa selama ini kasus perkosaan itu melibatkan relasi kuasa, seseorang pria yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan gitu. Tapi apakah itu selalu terjadi atau fenomena seperti ajudan memperkosa istri jenderalnya itu tidak pernah terjadi sama sekali atau yang lebih di bawah derajatnya? Iya, kasus PC ini kasus pengecualian ya dari mayoritas korban yang kita dampingi, sehingga kita nggak bisa menyamakan dengan korban-korban yang lainnya. Kebanyakan korban itu justru dia memang yang lemah gitu ya dari relasi kuasa dengan pelakunya. Lalu dia juga bukan orang kelas menengah atas gitu ya yang juga sulit mendapatkan akses informasi gitu. Kalau PC ini kita lihat dia punya banyak sekali privilege. Siapa suaminya dan dia itu ada 8 ajudan yang melayani dan kita baru tahu selama ini kita tuh kemana para penyidik polisi-polisi untuk melayani masyarakat. Kita kekurangan uang, kekurangan SDM ya, korban-korban itu nggak benar-benar dilayani dengan baik ya. Proses hukum itu selalu lama ya, dibilang SDM-nya kurang. Tapi ternyata kita baru tahu, oh seperti ini di dalam kepolisian sistemnya ya. Bayangkan suami istri dilayani 8 orang yang harusnya mereka bisa bekerja untuk masyarakat daripada hanya untuk satu keluarga. Oke. Mbak Ratna, dalam persidangan minggu ini juga hakim memutuskan untuk sidang ditutup karena menyangkut apa yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli tentang adanya dugaan kekerasan seksual. Sidang itu kemudian tertutup. Kita lihat sama-sama. Itu tanggal 7 pagi sampai sore ya? Tanggal 7 sampai jam 4 sore. Itu saudara cuma di rumah saja? Saya di rumah saja yang mulia. Oke, saudara merasa tidak enak badan? Saya tidak enak badan, lalu saya istirahat ke atas. Habis itu saudara istirahat ke atas. Saat itu kegiatan para ajudan dan ART apa saja di bawah? Saya tidak mengetahui yang mulia, karena saya beristirahat di atas. Saudara tidak mengetahui dan tidak itu. Kapan saudara, kan jadi 11:30 saudara turun untuk makan, kemudian naik lagi? Iya, yang mulia. Oke, saudara merasa tidak enak badan. Sampai sore jam 4 masih di kamar? Saya di kamar, yang mulia. Oke. Baik, saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, seperti yang tadi saya sampaikan, sidang kita nyatakan tutup. Ya, dan para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua.
Sidang perkara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan sidang tertutup. Mohon semuanya meninggalkan. Hakim memberikan kesempatan untuk mendalami apa yang terjadi di Magelang. Karena ini sebuah tentang perkosaan, maka sidang ditutup. Mbak Ratna, perempuan harus mendukung perempuan. Perempuan membela perempuan. Kenapa aktivis perempuan di sini tidak berdiri bersama korban? Kita membela Ibu Yosua. Ibu Yosua itu korban ya, yang anaknya dibunuh dengan keji ya, dieksekusi seperti itu. Kita tentunya nggak terima ya, main hakim sendiri dan sangat keji gitu. Tentu saja kita bersama dengan Ibu Yosua dan juga keluarganya, dan juga saat ini dengan adanya keterlibatan hampir 95 anggota Polri ya, yang terlibat obstruction of justice itu, tentunya ketika dipecat itu juga banyak perempuan-perempuan yang jadi korban, yang selama ini secara ekonomi juga bergantung dengan suami. Itu semua perempuan yang menjadi korban dari kasus ini, itu juga harus kita pertimbangkan, bukan hanya PC, dan PC itu juga banyak kejanggalan kan, sehingga kita nggak bisa serta-merta memposisikan dia sebagai korban. Saya tadi bilang, dia bukan mencerminkan kebanyakan mayoritas korban perempuan yang kita dampingi selama ini. Tidak mencerminkan? Tidak. Banyak kejanggalan. Pertama, korban sebagai perkosaan loh. Ini bukan pelecehan seksual ringan, perkosaan. Dia mengatakan bahwa diperkosa. Diperkosa. Ada nggak korban perkosaan yang itu pastinya bahkan dibanting ya sampai 3 kali, yang mengalami tentu saja perkosaan itu kan pemaksaan gitu, penetrasi penis ke vagina yang tidak dikehendaki oleh korban, dan itu kan pasti secara fisik dan psikis ya, pasti itu juga menimbulkan depresi, trauma. Ada nggak yang meminta ketemu dengan pelakunya? Belum lama kejadian itu lalu minta saya akan ke sana, Mbak Ratna. Saya membaca tulisan Anda, Mbak Ratna, tentang delik perkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tapi saya mau ngambil bait yang ini saja. Pengalaman perempuan korban perkosaan tidak direcognize oleh aparat hukum. Sikap dan pandangan yang dibangun masih cenderung menoleransi pelaku ketimbang korban perkosaan. Bukankah dengan tidak berdiri bersama korban perkosaan seperti Putri ini, kita seperti mengulang perlakuan pada korban perkosaan? Mengapa berbeda perlakuannya pada seorang Putri? Putri itu dapat privilege kok. Dia tuh langsung diterima ya laporannya, keluar laporan polisi dan diproses ya sampai kemudian akhirnya di SP3 kan. Setelah terbukti bahwa itu hanya rekayasa tembak-menembak yang ada katanya pelecehan tapi sebenarnya tidak gitu kan. Tapi apa? Artinya langsung dilayani. Dan pakai Undang-Undang TPKS, jangan salah ya, Undang TPKS. Sekarang ini Mbak, saya beberapa ke daerah-daerah ya, itu banyak sekali penyidik yang tidak mau menerima laporan korban, apalagi dengan Undang TPKS. Sebelum ada Undang TPKS, kita juga mendampingi korban di Kerawang. Sementara apa yang terjadi pada Putri? Langsung dapat privilege. Terus terang saya sakit hati ya. Sakit hati kenapa? Karena banyak sekali korban yang tidak bisa mendapatkan laporan polisi. Disangka kita tuh kalau korban ya ke polisi langsung diterima. Enggak Mbak. Itu banyak sekali seperti itu. Apalagi pada pakai Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS itu nggak ada yang ingin mengatakan berbeda sekali perlakuan. Perlakuan sepeda. Privilege yang diterima oleh Putri. Belum lagi pakai psikolog. Psikolog tuh hampir banyak nggak ada di daerah-daerah ya. Kabupaten belum punya psikolog. Psikolog biasa loh Mbak ya. Kemudian kita mau akses ya ke P2TP2A, UPTD PPA, psikolog klinis itu juga belum tentu menyediakan. P2 di Kerawang itu juga dia sambil sebagai dosen, poin itu nggak langsung memberikan layanan pemulihan pada korban gitu. Dan ini membuat Anda sangat... psikolog forensik, psikolog forensik yang lebih tinggi lagi dari psikolog klinis langsung bisa didapatkan. Psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung didapatkan. Itu privilege gitu loh Mbak. Itu bukan mayoritas korban-korban yang selama ini kita dampingi yang susah sekali. Saya tuh 3 kali laporan. 2 dia nggak pakai pendamping, ditolak. Dapat pendamping juga, kita fighting supaya bisa ini diterima. Jawaban dari penyidik apa? Bu, ini kan sudah dewasa. Suka sama suka. Jadi bagi mereka kalau anak itu baru delik biasa. Tapi kalau yang namanya dewasa itu delik aduan. Delik aduan pun juga ketika korbannya sudah mengadu, ya nggak langsung bisa diterima. Jadi kalau dengan kalimat yang singkat, Putri Chandrawati mengatakan saya diperkosa, aktivis perempuan bungkam. Kenapa? Ya karena itu tadi dia nggak mencerminkan
pengalaman kita di lapangan, dia bukan tipe korban-korban yang tidak berdaya, yang yang butuh didampingi karena akses informasinya juga kurang, tidak paham hukum. Si PC ini dia paham undang TPKS, dia bahkan ikut mensosialisasikan undang TPKS. Dia tahu betul bagaimana menggunakan undang TPKS. Tapi bagi kami dengan kasusnya itu nggak relevan soal pembuktiannya ya. Baik. Ada kesaksian dari Ricky Rizal tentang putri yang memintanya memanggil Yosua usai dilecehkan, seperti yang tadi sempat Anda sampaikan. Apakah ini lazim? Kami kembali sesaat lagi. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual
pengancaman dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Dengan terisak-isak menangis, saya mendapat pelecehan seksual, penganiayaan, dibanting 3 kali dengan menangis terisak-isak. Mengapa Anda dan banyak aktivis perempuan tidak ikut terharu melihat kondisi perempuan seperti ini? Ya, karena dia agak janggal ya, banyak kejanggalan, dan dia tadi saya bilang tidak mencerminkan korban yang selama ini kita dampingi ya. Umumnya lazimnya seorang korban. Pertama, itu kan pasti itu tadi ya, dibanting 3 kali, diperkosa, yang kita tahu perkosaan itu berat ya buat perempuan. Tapi kenapa dia masih cari-cari? Di mana Joshua? Tolong ya, RR cari Joshua, panggil ke sini, dipanggil, bertemu gitu ya, dan kemudian itu di fakta persidangan, lalu RR bilang, kamu akan lihat mendengar kesaksiannya. Saya ingin tegaskan ke saudara Kuat, yang saudara lihat dari depan teras itu, apakah Joshua naik tangga atau turun tangga? Arah turun. Arah turun ya. Betul. Pada saat itu saudara melihat Joshua mindik-mindik seperti itu. Ya, seolah-olah mengintip lah kalau kata saya itu. Mengintip ya. Ya. Nah, setelah saudara kan sempat kejar-kejaran. Ketika saudara melihat Bu Putri di lantai 2, apa yang saudara lihat secara detail pada saat itu? Waktu itu saya dipanggil Susi ke atas. Saya naik ke atas, saya melihat ibu tergeletak depan kamar mandi. Pada saat itu mata ibu terpejam atau tertutup tapi keluar air mata? Saudara saksi bisa menjelaskan situasi saat itu? Pada saat itu ibu matanya tertutup tapi keluar air mata, cuma diam aja. Apa yang saudara sampaikan ketika melihat kondisi Bu Putri seperti itu? Saya tidak sampaikan apa-apa karena saya curiga itu Joshua dari atas itu, karena posisinya dari turun gitu. Setelah itu baru kemudian saudara mengejar Joshua ke bawah ya? Iya, kan Joshua manggil saya tanya malah lari gitu. Setelah singkat cerita sampai kediaman lah ya, saya masuk ke dalam rumah, tidak ada orang di bawah, tidak ada siapapun. Terus saya masuk yang mulia ke dalam kamar. Terus di situ saya duduk di bawah lantai. Saya mencoba menanyakan ke ibu. Waktu itu ibu tiduran. Terus izin ibu, ada apa ibu, izin. Diem terus. Joshua di mana dek? Joshua ibu, siap ibu. Naik ke atas, terus saya sampaikan pintu kamar ibu kan hampir tertutup, tapi nggak tertutup. Saya buka, izin ibu, ini Joshua ibu. Terus ibu cuma karena kondisinya waktu itu saya lihat pucat lemah gitu yang mulia. Cuma diem aja tiduran itu, terus Joshua masuk melewati saya. Waktu itu Joshua langsung kayak gini yang mulia. Terus duduk di situ, terus saya lihat. Selama berapa lama Joshua berdua dengan saudara Putri di dalam? Tidak terlalu lama yang mulia waktu itu. Apa yang dibicarakan saudara tahu? Saya sempat kepo yang mulia, maksudnya sempat apa sih, ada apa sebenarnya. Saya coba-coba dengar, tapi pas diem saya dengar cuma kayak yang gitu aja yang mulia. Saudara tidak tahu? Siap, saya sempat mencari tahu. Berapa lama? Kurang dari 10 menitan lah yang mulia. Ada 2 kesaksian, yaitu kesaksian Ma'ruf yang juga sambil menangis melihat kondisi Putri Chandrawati, tapi juga ada kesaksian Ricky Rizal yang diminta oleh Ibu Putri setelah perkosaan itu terjadi untuk memanggil Joshua kembali ke dalam kamar.
Apa yang Anda lihat dari dua kesaksian ini? Pertama, selama pengalaman pendampingan tidak ada korban kekerasan seksual, khususnya perkosaan yang melakukan hal seperti itu. Memanggil korbannya dan berbicara tadi. Memanggil pelakunya? Memanggil pelakunya, lalu berbicara, berbisik-bisik, bukan marah-marah ya. Kalau marah-marah pasti RR yang kepo udah mendengar ya, tapi berbisik-bisik seperti itu ya. Jadi tidak mungkin. Iya. Pengalaman tidak saja tidak lazim. Tidak saja tidak lazim, tapi tidak mungkin. Iya. Korban perkosaan memanggil kembali pelakunya. Saya mendampingi korban, jangankan untuk ketemu sama pelakunya ya, tapi menceritakan situasinya aja tuh masih menggigil ya. Masih patah-patah gitu. Bayangkan kita tuh menolak untuk penyidik mengkonfrontasi korban sama pelaku ya. Kan selalu seperti itu. Gelar perkara, datangkan korban, dikonfrontir seperti itu selalu kita tolak. Kenapa? Karena traumanya supaya tidak lagi terjadi reviktimisasi. Karena si korban itu ngelihat pelakunya saja pelaku pasti aja, sudah jijik, itu kan kita selalu kan menolak konfrontasi. Konfrontir antara pelaku korban yang biasa dilakukan oleh penyidik. Nah, ini inisiatif korbannya sendiri untuk ketemu. Untuk apa? Gitu ya. Dan itu artinya nggak lazim ya. Dari pengalaman selama ini ya, pendamping korban kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Nah, yang kedua juga tadi ya, pilihan kenapa si Joshua melakukan itu di rumah majikannya ya, dan dia hanya siapa sih gitu ya, banyak sekuat ya ajudan di sana, dan juga pasti ada CCTV gitu ya. Seberapa beraninya sih seorang Joshua dengan pangkatnya ya, bahkan melakukan seperti nyolek itu. Istri jenderal. Ya, tapi ada juga kesaksian yang sambil dengan terharu kuat mengatakan melihat kondisi ibu yang sudah ya harusnya bisa dikembangkan dong motif yang lain, misalnya saja Joshua mungkin menyaksikan misalnya perselingkuhan kuat sama ini, harusnya bisa dimungkinkan motif yang lain kan. Ketika kita melihat ada keganjilan terhadap katanya korban perkosaan, itu harus dikembangkan juga. Kemungkinan Joshua itu menyeroboki gitu ya, mendapatkan mungkin ada hubungan kuat dengan itu. Itu kita kan harus ada peluang pengembangan harus motif. Iya dong. Untuk yang satu lagi, lain. Vera sudah memberikan kesaksian di pengadilan bagaimana Joshua itu curhat ya, dan kita semua juga melalui medsos bisa mendengarkan ya, bahwa dia tuh sudah punya masalah berat dan dia sudah diancam. Oke, Pak Ratna, nah itu kenapa nggak dikembangkan motif bahwa sebenarnya itu ada yang lebih besar gitu ya, bahkan tadi ya, kenapa laporan keuangan tadi Bayangkari itu juga Joshua yang megang gitu ya. Itu kan sebelum ke sana Mbak Ratna, pengacara Sambo maupun Putri itu mencoba untuk melihat kebiasaan almarhum seperti suka pergi malam, suka pergi minum-minum, temperamental, sehingga ini apakah ini dianggap cukup untuk melihat atau mendapatkan gambaran karakter seseorang yang bisa punya potensi memperkosa? Ya, saya kira sekarang Undang TPK sudah menegaskan ya di dalam salah satu pasalnya itu tidak boleh riwayat seksual seseorang gitu ya, itu atau kebiasaan atau apapun gitu ya, itu langsung dikaitkan gitu ya, langsung dia diberi cap, diberi stigma. Kan selama ini kan seperti itu. Riwayat seksual korban selalu dianggap oh ini korban tuh perempuan nakal gitu ya. Korban itu sudah biasa kok berhubungan. Nah, sering pergi malam. Dan di Undang TPKS itu juga bukan hanya korban tapi juga terhadap yang terlapor juga nggak boleh diperlakukan seperti itu, sudah ada di Undang-Undang TPKS-nya. Jadi nggak bisa kita otomatis memberikan stigma ketika dia punya misalnya kebiasaan-kebiasaan tertentu bahwa dia berarti adalah pelaku, nggak bisa seperti itu kan. Oke, termasuk juga misalnya ada soal psikologi forensik hasilnya yang menjelaskan justru sebaliknya kepada Bu Putri soal tertekan, depresi, dan itu secara konsisten Iya, tapi kan apakah itu kemudian relevan? Apakah itu ada kaitannya dengan dia sebagai korban perkosaan? Kan tertekan, depresi bisa aja karena dia tiba-tiba dari kekuasaannya, dari istananya gitu ya, dari pengaruhnya yang mungkin selama ini tidak tersentuh gitu ya, lalu tiba-tiba runtuh gitu ya kerajaannya, tiba-tiba dia terpampang di media gitu ya. Sebagai salah satu misalnya yang juga terlibat dalam obstruction of justice, yang itu juga faktanya juga sudah ada gitu ya, bahkan sudah ada polisi-polisi yang juga sudah diberi sanksi seperti itu.
Nah itu bisa jadi juga dia pasti udah dapat trauma dan juga pasti tertekan. Jadi, nah kalau misalnya, sementara ini dia ngakunya dia kan bukan kekerasan psikis loh. Dia ngakunya tuh persetubuhan, perkosaan. Perkosaan jelas unsurnya itu kan adanya ancaman kekerasan, adanya penggunaan kekerasan, lalu persetubuhan. Itu nggak relevan dengan kalau buktinya hanya dari hasil psikologi kenapa forensik. Tidak relevan? Ya kalau persetubuhan itu harus dibuktikan bahwa memang ada upaya penetrasi penis ke vagina ya secara paksa. Dan itu biasanya kalau di dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu ada dengan visum et repertum, itu yang paling mengena untuk alat buktinya, bukan dengan alat bukti yang lain-lainnya. Itu dulu yang paling harus dibuktikan karena persetubuhan dan ada penggunaan kekerasan. Kalau secara fisik kalau bisa dilihat kondisi korban secara konsisten menunjukkan depresi berkepanjangan, itu secara konsisten tidakkah itu juga bisa? Nggak bisa. Kita kan harus melihat unsur delik daripada pasal yang diterapkan, daripada perbuatan. Ini perbuatan kan diakui perkosaan. Perkosaan itu diatur di 285 KUHP dan itu juga bagian dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di dalam pasal 4 ayat 2, apa yang disebut dengan pasal jembatan. Jadi norma hukumnya, unsur-unsur deliknya itu diatur di undang-undang lain, tetapi soal hukum acara dan lain-lainnya hak korban tetap menggunakan Undang TPKS. Nah, kalau kita kembali ke pasal 285, yang namanya perkosaan itu harus dibuktikan persetubuhan. Dan persetubuhan itu nggak bisa dengan psikolog itu harus jadi memang secara fisik. Jadi Anda sendiri jadi nggak relevan yang katanya sudah membela perempuan korban kekerasan seksual melihat hasil psikologi forensik itu tidak relevan. Ya nggak relevan. Jadi dibilang katanya sudah mengantongi 4 alat bukti. Tapi selama 4 alat bukti nggak relevan, tidak menunjukkan bahwa terjadi persetubuhan, ya nggak akan bisa terbukti bahwa dia adalah korban perkosaan. Oke. Richard Eliezer memberi kesaksian. Putri Chandrawati memerintahkan untuk membersihkan sidik jari Sambo di barang-barang Yosua. Kami kembali saat lagi. Meler alergi minum alergis, jontor alergi minum alergis, dental alergi minum alergis, dental alergi minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Percikan api nyaris menimbulkan kebakaran di Gedung C, kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Api diduga akibat korsleting listrik pada mesin pendingin yang ada di area tangga darurat. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan langsung diterjunkan ke lokasi menyusul munculnya percikan api di Gedung C, kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka, Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Api yang berasal dari mesin pendingin di area tangga darurat lantai 3 akhirnya dipadamkan sebelum menyambar ke ruangan lain. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya.
tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol karbol wangi eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol karbol wangi eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Solo mulai dari tanggal 17 hingga 18 Desember di Pura Mangkunegaran. Dimeriahkan oleh Gigi, Kangen Band, dan band lokal lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Sebenarnya pernahkah saksi diminta untuk bersih-bersih barang korban? Pernah, Bapak. Kapan itu? Jadi pada saat itu barang-barang almarhum itu sudah di packing. Saya tidak tahu yang packing antara ajudan, ART atau siapa. Di packing terus dibawa ke posko ADC di Duren 3. Lalu pada saat itu pakai sarung tangan, sudah izin Bapak, saya jelaskan dulu. Iya. Lalu pada saat itu saya dipanggil sama Ibu PC, saya, Kuat, dan Ricky. Baru Ibu PC bilang ke saya sama Ricky, nanti Dek, kamu ke posko, kamu ambil barang-barangnya almarhum, bawa balik ke Saguling, naikkan ke lantai 2 di ruang kerja. Nanti bawa di sini dulu aja. Oh ya, jadi saya sama Ricky pakai mobil ambil barang, banyak itu barang sama sudah dilus-lus semua. Baru sampai di lantai 2. Ibu bilang nanti pakai sarung tangan, Dek. Oh, ibu siapa? Ibu PC. Ibu PC. Ibu PC. Suruh pakai sarung tangan kami. Ibu PC juga pakai sarung tangan. Itu yang ngasih sarung tangan Ibu PC. Nih sarung tangan. Memang ada sarung tangan di situ. Disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer. Kan barang-barang almarhum tuh atau baju-baju banyak di laundry. Gimana tadi? Terawal PC ngomongnya gimana? Sarung tangan? Dikasih sarung tangan. Kata-katanya pakai ini gitu. Iya, nanti pakai sarung tangan. Pakai, kami semua sudah pakai. Baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry, jadi plastikan semua. Baru tas-tasnya, sendal, sama ada uang di dalam tas itu, dompet, KTP dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan, Bapak. Jadi disemprot pakai disinfektan, baru lap pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jarinya Pak FS. Oh gitu. Karena Pak FS sempat periksa barangnya almarhum. Itu ngomong ya, terawat PC ngomong. Dibersihkan pakai apa tadi? Dibersihkan pakai
hand sanitizer sama disinfektan, terus pakai tisu. Saudara sendiri yang bersihkan? Kami berempat. Sama siapa sih? Saya, Ibu PC, Om Kuat sama Riki. Oh, Ibu PC juga ikut? Ikut juga. Ibu PC kalau tidak salah dompet sama tas. Ya, intinya menghilangkan jejak sidik jari dari Pak Efes. terdakwa Sambo. Siap. Bersama saya aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual, Ratna Bataramunti. Tadi Anda sudah mendengar kesaksian Icat. Bagaimana Anda memaknai kesaksian itu bahwa Putri Chandrawati ikut membersihkan barang-barang Yosua? Apakah ini juga menunjukkan bahwa ia tidak selemah yang dipikirkan banyak orang? Iya dong. Dari posisinya dan juga dari keterlibatan terhadap kasus ini kan terlihat ya dari fakta-fakta persidangan ya, seperti yang disampaikan oleh Richard bahwa dia itu ada ketika perencanaan awal gitu ya, dan bahkan mungkin itu bukan meskipun awal. Dia membantah ya, Putri ya, membantah. Belum tentu juga itu awal. Kita kan nggak tahu karena kan Yosua itu sudah menyatakan dia tuh punya masalah yang berat gitu ya, sampai dia kemudian dibunuh gitu ya, dan kemudian PC itu terlibat juga dalam perencanaan, bahkan tadi juga setelah selesai melakukan eksekusi juga dia aktif gitu ya, mengumpulkan HP penyidiknya. Jadi apa menurut Anda seperti apa peran seorang Putri Chandrawati? Iya, bisa jadi dia malah otak dibalik semua. Kita nggak bisa ya memukul rata semua perempuan terlemah. Itu justru pandangan yang sangat bias gender ya. Bias gender itu kan memberikan stereotip bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu nggak mungkin menjadi otak atau dalang kejahatan. Itu pandangan yang keliru gitu. Jangan kita tuh menganggap oke, kita itu pro perempuan, tapi lalu kita sebenarnya memberikan stigma terhadap perempuan sendiri bahwa perempuan itu tidak tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk menjadi otak gitu ya. Seperti yang ditunjukkan Putri saat ini. Iya. Ada jawaban Putri Chandrawati soal mengapa ia ikut membereskan barang-barang Yosua. Ini dia. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Yosua adalah ajudan saya, tetapi di driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya selaku bendahara Bayangkari pengurus pusat. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunyaan Yosua, tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan Bayangkari, karena saya adalah bendahara umum pengurus pusat Bayangkari, karena saya mempunyai tanggung jawab selaku bendahara umum pengurus Bayangkari untuk intern organisasi Bayangkari, karena ini merupakan dokumen organisasi Bayangkari yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ada dua kesaksian dalam persidangan itu, yaitu tentang ketika Putri mengatakan almarhum Yosua bukan ajudan, supir, hanya supir. Dalam bahasa nonverbal itu memiliki kesan bahwa ia ingin melemahkan posisi Yosua, tidak seperti yang selama ini dikatakan memegang peranan, karungga, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tetapi di akhir kesaksian, karena Icat mengatakan disuruh membereskan barang-barang Yosua untuk membersihkan sidik jari Verdi Sambo, dengan jelas juga Putri mengatakan karena ia bendahara umum pengurus pusat Bayangkari, karena saya mempunyai tanggung jawab selaku bendahara umum pengurus Bayangkari untuk internal organisasi Bayangkari, karena ada dokumen ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini sebenarnya agak mengejutkan statement ini. Iya, nggak konsisten kan. Artinya ada peran Joshua yang jauh lebih signifikan ya daripada sekedar supir gitu ya. Dan itu dicoba ditutupi ya di awal-awal dengan mengatakan dia hanya driver gitu. Nah itu yang harusnya itu bisa ya menggiring gitu untuk membongkar sebenarnya motif apa sebenarnya gitu ya. Dan apa sih masalah Joshua yang berat ya, yang dia tuh menjadi sehingga ia harus dibunuh. Dan saya kira dia juga kan ada di lingkungan keluarga polisi, tahu betul untuk kalau misalnya memang ada kejahatan itu bukan dengan dia eksekusi dong. Eksekusi kan itu hanya tujuannya apa? Membungkam. Kalau misalnya dia pelaku kan bisa diproses, bisa dengan hukuman seberat-beratnya, mungkin bisa juga ditambahkan misalnya kan. Atau kalau betul dia memperkosa, itu bisa langsung ditembak saat itu juga, itu dia bisa dilepaskan. Iya, tapi kan ini kayak ada perencanaan ya. Kalau lihat daripada yang ini ya disampaikan ya di persidangan,
Nah, lalu itu tadi ada sesuatu mungkin yang lebih besar ya, dan itu menggunakan motif KS, dan dia memang harus dieksekusi, lalu tapi dicari motifnya gitu ya, supaya dia menggunakan apa? Menggunakan konstruksi gender di masyarakat ya, budaya patriarki kan, yang dimanfaatkan bahwa ini loh saya sebagai suami, istri itu milik suami, dia tuh harkat martabat keluarga, jadi sedikit disenggol kamu saya tembak, kan kesannya seperti itu yang coba disampaikan sehingga masyarakat, sehingga masyarakat yang memang budayanya patriarki itu langsung termakan, oh iya ya ini pasti si bapak FS ini hilang akal gitu. Tapi kan ternyata kan dari fakta persidangan nggak begitu ya, nggak sesederhana itu. Si korbannya terlibat, yang dianggap sebagai korban ya, mengaku dirinya korban, tapi dia aktif gitu, terlibat. Tadi tuh ada juga foto bahwa dia tuh juga sudah menyiapkan uang itu. Jadi keganjilan dan semua sikap-sikap yang ditayangkan ke publik itu adalah sikap-sikap yang sama sekali jauh dari kelaziman seorang korban kekerasan seksual. Dan memang secara mengejutkan, beberapa kali memang pengacara Richard Eliezer mengatakan bahwa akan ada kejutan dalam persidangan nanti. Dan ternyata tampaknya kejutan yang diberikan itu adalah memperlihatkan foto kaki Sambo dan gelang Putri Chandrawati. Ini coba kita lihat. Ini kami foto ya. Ini kan saudara PC memakai gelang ya. Ini memakai gelang yang kami mau mengambil foto kemarin. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada gelang, ini tapi agak kecil ya, tetapi teman-teman bisa melihat. Nah, yang ajaibnya hari ini adalah PC sudah tidak memakai gelang tersebut. Saya tadi sempat foto lagi. Ini yang screenshot ya, tanggalnya ini ya. 10 Juli. Ya, ini kan menjelaskan peristiwa mendukung keterangan dari saudara Ricky Rizal dan Kuat Maruf, di mana di situ ada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, kok keterangan klien saya. Handphone ini kan terkait dengan kakinya ya. Ini yang gelang. Ya, itu semua menunjukkan kan fakta-fakta di persidangan bahwa seorang PC itu dia bukan sekedar ibu rumah tangga yang kerjaannya harus ngurus anak, bergantung sama suami, lalu dia kemudian jadi korban yang lemah, tak berdaya, seorang lansia. Nggak ada tuh di dalam fakta ini kan jauh ya, 100% berbalik menceritakan, menyuguhkan fakta yang benar-benar berbanding terbalik ya, bahwa dia aktif di dalam pembunuhan Joshua itu. Mbak Ratna, ngomong-ngomong ya, waktu awal kasus ini terjadi dan soal dimulai dari tembak-menembak dan akhirnya jadi pembunuhan, kan sejak awal soal ada pelecehan seksual. Ya. Istri jenderal dilecehkan. Saya sempat mendengar sih ada 1-2 aktivis perempuan yang mengatakan bahwa ini harus didalami. Mbak Ratna sejak awal memang ingin mendalami dan baru sekarang merasa bahwa ini tidak benar sebagai korban perkosaan, atau maksud saya apakah Mbak Ratna sejak awal tidak percaya bahwa ini ada kasus perkosaan atau pelecehan seksual dari ajudan ke istri jenderal, atau awalnya Mbak Ratna tuh melihat bahwa ya memang ini harus didalami? Ya, dari pertama tuh kan kita tuh kalau melihat tuh kekerasan seksual tuh biasanya tadi tuh ya soal relasi kuasa antara pelaku dan korban. Itu saja kan sudah mencurigakan. Artinya sejak awal harus didalami. Sejak awal dia tidak bisa kita posisikan sama seperti korban-korban kekerasan seksual yang lain yang sebenarnya posisinya jauh lebih powerless ya ketimbang dalam pelakunya. Hal ini sebenarnya dari awal Mbak Ratna dan teman-teman ya, aktivis tidak terlalu percaya bahwa Putri adalah korban kekerasan seksual. Iya, memang tidak bisa langsung serta-merta kita menerima cerita itu lalu serta-merta kita telan. Nggak seperti korban-korban yang selama ini kita terima pengaduannya, nah itu kita kan bisa lihat ceritanya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata semua namanya KS itu semua pasti korban KS, nggak bisa. Kita harus melihat case by case. Baru kali ini kasus kekerasan seksual tak membuat aktivis perempuan kompak bergerak melindungi sang korban. Apa alasan kuat mereka? Kami kembali saat lagi. Baru mie oven. Wow. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow.
Mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC Basmi Kerak Bunuh Kuman. Wingscare. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Kloset dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC Basmi Kerak Bunuh Kuman. Wingscare. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak. LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan dengan itikat baik. Berkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian
pada usia yang jelang 50 tahun memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Karena relasi kuasa itu sesungguhnya sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konstruksi gender, usia, maupun juga kekuasaan-kekuasaan lainnya. Masih bersama saya aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual Ratna Batara Munti. Itu adalah bulan September, jadi sudah 3 bulan yang lalu ketika orang menyaksikan soal kekerasan seksual terjadi, tapi Komnas Perempuan cukup berdiri depan untuk melihat tetap ada peluang. Apa yang Anda lihat dari 2 keterangan pers tadi, dari LPSK dan Komnas Perempuan? Saya kira Komnas Perempuan nggak punya mandat ya, atau wewenang untuk melakukan pemeriksaan ya, atau penanganan kasus ya, beda dengan LPSK. LPSK itu dia punya wewenang, dia tuh memberikan perlindungan, dan dia juga punya instrumen ya untuk melakukan asesmen dahulu seperti itu. Jadi saya kira dia lebih punya kapasitas dibanding Komnas Perempuan. Kenapa Anda kecewa ya dengan statement Komnas Perempuan? Ya, saya kira Komnas Perempuan sangat dalam tanda kutip lurus ya. Dia nggak memperhitungkan ya. Dia seolah-olah berdiri di ruang yang sangat kosong. Dia nggak mempertimbangkan temuan-temuan persoalan obstruction of justice. Juga kenapa lalu si PC itu nggak mau memberi keterangan ke LPSK. Lalu juga ada amplop yang ditolak oleh LPSK. Itu seolah-olah diabaikan semuanya oleh Komnas Perempuan. Artinya dia tuh nggak bisa memberikan penilaian yang secara membabi buta seperti itu, dan hanya pakai konsep itu kan nggak bisa diperlakukan itu di ruang yang sama ya. Kita harus melihat konteksnya. Ini saya harus bertanya pada Anda, kok Anda dan banyak teman aktivis perempuan lainnya beda banget sikapnya soal korban Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa dengan korban perkosaan anggota TNI perempuan, dia diperkosa oleh atasannya, anggota Pas Pampres Grup C. Itu Anda sebagai aktivis perempuan dan banyak aktivis lainnya galak banget, beda banget dengan kasus Putri. Dan juga sebelum-sebelumnya kita galak kalau soal yang korban sebenarnya ya, yang memang korban sebenarnya tentu kita ada di depan. Bersamaan nih. Iya. Untuk Putri, kita bikin rilis pers kok untuk mendukung ya supaya proses hukum daripada laporan korban yang TNI itu benar-benar dikawal, dan selama ini kan memang seperti itu ya, kebanyakan korban yang melapor lalu dianggap suka sama suka. Sekarang kan diarahkan suka sama suka. Itu benar-benar real, mencerminkan mayoritas korban KS selama ini tuh seperti yang diperlakukan kepada si korban TNI itu. Itu seperti itu di lapangan. Jadi aktivis perempuan Anda ingin mengawal kasus perkosaan yang korbannya adalah seorang perempuan anggota TNI. Menurut Anda itulah real gambaran korban selama ini. Dan itu di situ Anda akan bela bersama teman-teman. Iya, benar. Gitu. Dan kita akan di lapangan. Saya nggak tahu Komnas Perempuan siapa yang turun di lapangan. Apakah mereka juga pendamping? Saya nggak melihat mereka juga punya kapasitas sebagai pendamping. Saya nggak tahu ya. Dia kan memang mandatnya hanya pemantauan, gitu. Jadi saya lebih percaya dengan LPSK gitu ya, yang memang selama ini kita juga bekerja sama dalam penanganan kasus karena mereka turun ke lapangan. Dia benar-benar juga punya instrumen untuk investigasi seperti itu ya. Sementara Komnas Perempuan nggak punya mandat itu. Yang kedua juga tadi itu ada jujur kok LPSK juga menyampaikan bahwa ada soal amplop coklat. Dan kenapa ketika ditolak amplop coklat lalu si PC nggak mau memberikan keterangan, itu kan aneh. Mbak Ratna, adakah kekhawatiran aktivis perempuan kita semua dengan false report semacam ini atau laporan perkosaan yang fiktif ini justru akan menjadikan tentu saja kita tuh marah dengan para perempuan. Kita tuh marah ya dengan kasus PC ini. Pertama dia tadi itu ya, dia nggak mencerminkan korban, dia justru aktif terlibat dalam perencanaan dan juga membiarkan, setidak-tidaknya minimal membiarkan adanya pelanggaran HAM yang luar biasa. Itu HAM yang paling mendasar, fundamental loh, merenggut nyawa dan tanpa ada pengadilan, tanpa ada klarifikasi seperti itu. Emang dia Tuhan gitu, dan dia membiarkan. Itu pertama ya, dan bahkan dari fakta persidangan itu bukan hanya membiarkan, aktif memberikan uang, memberikan HP, membersihkan jejak-jejak bukti seperti itu. Nah itu tentu saja kita marah karena
terus terang ini akan juga berdampak presiden ya bagi penanganan kasus untuk korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya gitu ya, yang harusnya tuh dia korban ini didukung, diterima laporannya ya, tidak didiskriminasi. Kasus seperti ini dengan kasus mengaku kasus perkosaan yang artinya masyarakat semakin tidak mempercayai korban. Ketika ada korban perempuan yang sesungguhnya. Mbak Ratna, seorang aktivis perempuan yang selalu memberikan pendampingan pada para perempuan korban perkosaan, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Banjir sudah mulai berangsur. Pengungsian yang dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Gemkanya sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh korban aplikasi trading ilegal mengamuk lantaran kecewa terhadap vonis hukuman Doni Salmanan yang jauh lebih ringan dari dakwaan 13 tahun, yakni hanya 4 tahun penjara. Penasihat hukum Eliezer, Roni Talapesi menyebut ada dugaan penghilangan DNA yang dilakukan terdakwa Ferdi Sambo di TKP penembakan Duren 3. Ferdi Sambo bakal menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto dalam lanjutan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua pada esok hari. Berharap pelaku dihukum seberat-beratnya yang membuat jera pelaku dan dipecat dari kesatuannya.
agar aksi serupa tidak kembali terjadi, saudara, di kemudian hari. Sementara itu, berbekal rekaman video ini, pelaku juga melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke Denpom AU Antang Sanjaya. Parkir motornya di sini, anak itu saya rebut kembali. Ya, kemudian setelah cucu saya minta diamankan oleh anak saya yang besar, si Cindy Morenius. Kemudian dia berulang kali melakukan kembali pemukulan tinju kepada muka saya. Setelah tinjunya dia sudah puas, kemudian melakukan pemukulan dengan helm sampai helmnya berantakan, dan saya pun sempat tersungkur berkali-kali sampai saya berdarah-darah. Itulah kejadiannya gitu. Mungkin dengan perbuatan cucu saya itu dia mengharapkan supaya anak ini menjadi tawanan dia untuk dibarter dengan bayi hasil hubungan dengan anak saya. Sorotan soal jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, saudara. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel tampak kesal dengan kesaksian mantan anak buah Verdi Sambo, Irfan Widianto, terkait dengan hilangnya ponsel usai penembakan Yosua Huta Barat. Dalam persidangan perintangan penyidikan hari ini, saudara, dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, Hakim Suhel mencurigai kesaksian anak buah Verdi Sambo dalam sidang perkara obstruction of justice ini diantaranya terkait dengan banyak pengakuan kehilangan ponsel, saudara. Mantan anak buah Verdi Sambo, Irfan Widianto, itu mengaku ponselnya hilang usai kejadian pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Saudara berdua diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Rusak, yang mulia. Yang rusak yang mana? Yang nomor simpati, yang mulia. Yang simpati. Yang Excel? Yang Excel masih ada, yang mulia. Yang hilang yang mana? Siap, yang mulia. Yang hilang nggak ada. Yang hilang yang simpati, yang mulia. Yang simpati. Siap. Hilang. Hilang, yang mulia. Jatuh, yang mulia. Jatuhnya kapan itu? Di motor, yang mulia. Kapan jatuhnya? Seingat saya lupa, yang mulia. Setelah kejadian atau gimana? Setelah kejadian. Enggak, soalnya semuanya berhilangan itu. Saya nomor yang simpati, yang mulia. Si Kodir hilang, si Kodir rusak, yang setiap ditanya ini semuanya entah yang rusak, entah yang ganti baru, entah kok serempak gitu loh. Dalam persidangan juga, saudara, saksi Irfan mengaku diperintah oleh Agus mengambil DVR CCTV di Kompleks Duren 3. Menurut pengakuan dari Irfan, Agus ini mengarahkannya untuk mengambil DVR CCTV yang ada di pos satpam depan gapura kompleks kediaman Verdi Sambo. Selain itu, saudara, Irfan juga diperintahkan untuk mengambil DVR CCTV yang ada di rumah Ridwan Soplanit. Saya sama Pak Agus berjalan ke rumah Pak Ridwan. Ke rumah Pak Ridwan? Iya. Ditunjuk juga CCTV yang ada di rumah Pak Ridwan. Sebelumnya Pak Agus menanyakan, ini tahu nggak rumah siapa? Siap, saya jawab rumah Bang Ridwan. Ya sudah, nanti ini juga jangan lupa diambil DVR-nya. Gitu. Maksudnya DVR CCTV-nya Pak Ridwan tadi? Siap, betul. Oh, baik. Memang sebelumnya saudara sudah pernah ke rumahnya Ridwan sehingga saudara tahu bahwa rumah itu yang ada CCTV-nya itu rumahnya Ridwan. Udah pernah kenal? Yang pas tanggal 8. Setelah itu sebelum kami berpisah, Bang Agus sempat bilang, jangan lupa kamu cek yang di pos satpam ya, di situ kamu amankan. Pak Agus bilang seperti itu. Setelah itu saya berpisah, saya berjalan ke pos satpam untuk mengecek benar nggak DVR yang di gapura itu, benar nggak CCTV yang di gapura itu DVR-nya di pos satpam. Sementara itu, saudara, terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan ini, yaitu Agus Nurpatria, membantah pernyataan dari saksi mahkota Irfan Widianto. Mantan Kaden Biro Paminal Propam Polri ini mengaku hanya memberikan petunjuk untuk mengecek DVR CCTV. Saya sampaikan di sini dan saya bantah, saya luruskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR.
Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saksi selesai melakukan kegiatan, saya ingat betul saksi lapor ke saya. Izin komandan, izin bang, perintah sudah saya laksanakan. Petunjuk saya terakhir adalah, Van, tolong kamu koordinasi sama Kasat Reskrim. Kemudian saksi tidak pernah melaporkan ke saya terkait DVR sudah diserahkan ke Pak Cuk. Kemudian saya pastikan bahwa pada saat saksi menghubungi saya, saksi sudah melaporkan bahwa di seputaran TKP itu ada 20 CCTV yang mulia. Ada itu ya. Sehingga kami waktu itu lapor ke Pak Hendra, mohon petunjuk, dan waktu itu beliau sampaikan, Gus yang penting-penting saja. Saya membenarkan bahwa saya yang menunjukkan CCTV di Gapura dan di rumah Kasat Reskrim. Itu aja yang mulia. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua yang berlangsung hari ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Putu. Besok itu apakah betul agenda sidangnya adalah Ferdi Sambo akan dihadirkan untuk saksi terdakwa Irfan Widianto? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Betul, besok Ferdi Sambo dan juga sejumlah terdakwa lain dalam kasus atau perkara obstruction of justice ini akan dihadirkan ke ruang sidang. Kalau untuk besok sebetulnya jadwalnya sesuai juga yang sudah dirilis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disampaikan melalui Humas atau bidang humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang besok pukul 9, tepatnya 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang terkait dengan perkara perintangan penyidikan di ruang sidang utama dengan menghadirkan sejumlah saksi mahkota. Tidak hanya Ferdi Sambo saja, tetapi juga ada terdakwa lain, yakni Hendra Kurniawan, kemudian juga Agus Nurpatria. Selain itu juga ada Rahman Arifin, ini juga akan dihadirkan ke ruang sidang. Apa yang kemudian akan digali ataupun juga menjadi fokus dalam persidangan besok, tentu ini akan berkaitan dengan peran serta perintah yang diberikan baik itu oleh Ferdi Sambo ataupun juga Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Karena kalau kita lihat bagaimana kemudian BAP ataupun juga dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Irfan Widianto sendiri, ini ada yang ada di Pos Satpam. Kemudian yang kedua adalah mengganti juga ataupun mengambil CCTV yang ada di rumah Kasat Reskrim yang merupakan tetangga dari Ferdi Sambo yang tinggal di rumah dinas yang ada di Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, ini yang juga menjadi sorotan karena pada hari ini Irfan Widianto ini bersaksi untuk Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, di mana kesaksian dari Irfan Widianto ini dibantah oleh Agus Nurpatria yang menyebut pertama bahwa Agus Nurpatria tidak pernah memerintahkan untuk mengambil ataupun juga merusak, mengganti DVR yang ada di Pos Satpam. Kemudian juga hanya meminta untuk berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Soplanit, yang juga kemarin sempat dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Nah, dua hal ini tentu saja akan digali lebih lanjut lagi besok karena ini merupakan kesaksian silang di mana Irfan Widianto akan dihadirkan sebagai terdakwa, Ferdi Sambo, kemudian Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Arif Rahman ini akan dihadirkan sebagai saksi. Kalau kita lihat bagaimana urut-urutannya dalam dakwaan, ini adalah ada perintah dari Ferdi Sambo yang kemudian disampaikan kepada Hendra Kurniawan, kemudian Hendra Kurniawan memerintahkan Agus Nurpatria yang kemudian menghubungi AKP Irfan Widianto. Memang kalau kita lihat bagaimana relasi kuasanya, Irfan Widianto ini merupakan anggota Polri yang pangkatnya paling rendah dalam perkara perintangan penyidikan, sehingga memang ada banyak hal yang sifatnya teknis yang dilakukan oleh Irfan Widianto. Oleh karena itu nanti relasi kuasa
ini juga akan diuji oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel. Apakah betul ada perintah-perintah tersebut, perbedaan-perbedaan dan juga bantahan yang muncul pada persidangan hari ini, tentu juga nanti akan dikeluarkan lagi pertanyaan-pertanyaannya untuk memastikan dan melihat konsistensi jawaban dari masing-masing kesaksian ataupun juga pernyataan tanggapan dari terdakwa Irfan Widianto besok. Kita menantikan apakah nanti juga akan ada saksi ataupun ahli yang dihadirkan untuk memperkuat ataupun menyusun puzzle-puzzle yang selama ini masih menjadi tanda tanya terkait dengan kematian Brigadir Yosua Huta Barat, karena perintangan penyidikan memang tidak secara langsung berhubungan dengan pidana pembunuhan berencana, yakni pasal 340, tetapi juga berdampak pada proses penyidikan yang membuat proses pengungkapan dan juga memahami sebetulnya apa yang terjadi pada 8 Juli 2022 ini menjadi lebih lama, lebih sulit untuk diungkap karena adanya CCTV ataupun juga barang bukti, alat bukti yang kemudian rusak ataupun juga hilang. Kita nantikan bagaimana persidangannya besok, apakah ada perubahan-perubahan, tetapi yang pasti Verdi Sambo dan sejumlah terdakwa dalam perkara penyidikan, perintangan penyidikan ini akan dihadirkan ke ruang sidang. Yasir. Ini Putri Trisnanda, terima kasih atas informasinya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan selepas jeda saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan korban aplikasi trading ilegal yang mengamuk lantaran kecewa terhadap vonis hukuman Doni Salmanan yang jauh lebih ringan dari dakwaan 14 tahun, yakni 4 tahun penjara. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih, habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih, habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main.
Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Unjuk rasa tolak KUHP ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berakhir dengan kericuhan. Polisi terpaksa membuarkan massa karena unjuk rasa telah melewati aturan batas waktu yang telah ditentukan. Beberapa mahasiswa juga berusaha masuk, di mana ratusan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di kota Bandung ini melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Para mahasiswa ini menolak KUHP yang disahkan oleh DPR RI. Yang perlu diketahui, saat ini KUHP masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Pemerintah hingga kini masih terus melakukan dialog bersama dengan masyarakat agar tidak salah menyimpulkan isi dari KUHP. Sorotan lain, Saudara, korban aplikasi trading ilegal Quotex mengamuk dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap vonis hakim pada Doni Salmanan. Udah bikin video, permainan hukum. Komisi Yudisial, mohon bantu kami. Ada jual beli hukum. Saya udah bikin video. Korban aplikasi trading ilegal Quotex, Saudara, yang hadir di sidang hari ini meluapkan kemarahan mereka. Mereka tidak terima dengan vonis hakim kepada Doni Salmanan selama 4 tahun yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu 13 tahun penjara. Para korban merasa putusan hakim ini tidak memihak kepada mereka. Doni divonis 4 tahun penjara, Saudara, dengan denda 1 miliar rupiah. Selain putusan yang lebih ringan, sebagian aset yang disita dikembalikan kepada Doni Salmanan. Sementara itu sebagian aset lainnya disita oleh negara. Pengacara Doni Salmanan, terdakwa kasus penipuan aplikasi Quotex, akan mengajukan banding. Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Topi alias Doni Salmanan tidak terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar. Sorotan lain, Saudara, selebritas Nikita Mirzani menangis di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik. Terdakwa Nikita Mirzani ini, Saudara, menangis di hadapan Majelis Hakim saat menjalani sidang lanjutan yang beragendakan pemeriksaan saksi. Nikita menangis lantaran kedua saksi tidak hadir dalam persidangan ini. Nikita meminta agar penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim akan memanggil secara paksa para saksi jika surat panggilan secara sah diterima saksi, Saudara. Sidang akan dilanjutkan Senin depan dengan agenda saksi dari penuntut umum. PT
kecewa karena pengen cepat selesai gitu. Buat Tito Mahendra jangan pengecut, tolong hadir segera di Pengadilan Negeri Serang. Terakhir panggilan hari Senin, mudah-mudahan dapat hadir supaya cepat selesai masalahnya. Saudara, percikan api nyaris menimbulkan kebakaran yang terjadi di kantor Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Gambir, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari korsleting pada mesin pendingin di area tangga darurat. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan langsung diterjunkan ke lokasi munculnya percikan api di gedung C kantor Kementerian Dalam Negeri, saudara. Api sempat membakar outdoor mesin pendingin ruangan di area tangga darurat, akhirnya berhasil dipadamkan sebelum menyambar ke barang lain, saudara. Insiden terbakarnya outdoor mesin pendingin ruangan ini terjadi usai jam pulang kantor. Tapi ini belum kebakaran ya, ini tidak kebakaran. Timbul percikan api di mana di seputaran tangga itu biasa tempat lewat ya, orang lewat. Karena itu tangga-tangga darurat. Nah, timbul percikan api di sekitar di sana. Selepas jeda di Kompas Malam, saudara, penasihat hukum Eliezer Ronita Lapesi menyebut ada dugaan penghilangan DNA yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo di TKP penembakan Duren 3, saudara. Kami akan membahasnya usai jeda hanya di Kompas Malam. Gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi enggak ada aksi. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Lisco. Nonton terus, main terus, teleponan terus. Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. Konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Katanya cinta, tapi nggak ada akses.
Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italiano. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Enak. Dari Wings Food. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Dua pemotor yang sedang melintas tertimpa pohon tumbang di Jalan Arteri Jakarta Bandung. Pohon karet tumbang. Pohon karet tumbang ke Jalan Arteri Jakarta Bandung di sekitar wilayah Gunung Putri, Purwakarta, Jawa Barat. Pohon tumbang lalu menimpa dua pemotor yang sedang melintas, di mana warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya mengevakuasi korban. Usai kejadian, pohon yang tumbang langsung dibersihkan warga sehingga arus lalu lintas yang sempat macet dari kedua arah kini kembali normal. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Penasihat hukum Eliezer, Roni Talapesi, menyebut ada dugaan penghilangan DNA yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo di TKP penembakan Duren 3. Dugaan ini berasal dari keterangan Eliezer soal Putri Chandrawati yang pernah meminta agar Eliezer, Kuat, dan juga Ricky untuk membersihkan barang-barang Yosua untuk menghilangkan DNA Ferdi Sambo. Roni juga menyampaikan bahwa keterangan ahli menyebut hanya ada DNA Yosua di senjata api jenis HS. Padahal kesaksian terdakwa Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf sebelumnya mengatakan Ferdi Sambo yang menembak dinding rumah Duren 3 bukan Yosua. Artinya Roni menduga memang ada upaya-upaya merusak atau merekayasa barang bukti pembunuhan Yosua. Yang saudara tembakkan ke HS ya. HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang ambil dari tembak ke punggung. Jadi terhadap objek yang tidak bisa diidentifikasinya itu ada dua. Pertama ada sarung tangan, kita langsung tanya ya, kalau sarung tangan ada nggak ini kebaca atau tidak? Tidak. Kedua, kalau objek tersebut sudah berulang kali dipegang sama beberapa orang, nah itu tidak akan terbaca. Nah juga kita tadi tanyakan tanggal berapa barang bukti ini diserahkan kepada ahli DNA, ahli forensik. Nah, disampaikan bahwa ini tanggalnya ada tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 16. Jadi ini jarak waktunya sangat panjang ya, sejak dari tanggal 8. Jadi kami melihat bahwa terkait dengan barang bukti yang sudah dirusak oleh Ferdi Sambo, di sini terungkap.
Ada penemuan fakta baru, saudara, yang disampaikan oleh penasihat hukum Barada Eliezer dalam persidangan Verdi Sambo. Hasil penyelidikan ahli, tidak ada DNA Sambo di senjata milik Yosua yang digunakan Sambo untuk menembak dinding rumah Duren 3. Lantas, fakta apa yang ada di balik temuan ini? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Kang Asep Iwan Iriawan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam juga, ya Serneama. Kang Asep, ini fakta baru nih. Ada temuan dan fakta baru yang terungkap di persidangan. Ada dugaan upaya penghilangan barang bukti ataupun alat bukti yaitu DNA Sambo. Apa sebenarnya, sepenting apa temuan ini dalam persidangan kali ini? Ya, yang pertama itu kan keterangan ahli. Ya, ahli adalah salah satu alat bukti. Hakim tidak terikat oleh keterangan ahli, ya. Sekali lagi, untuk meyakinkan harus minimal 2 alat bukti, ada alat bukti lain. Katakanlah itu sekarang DNA-nya dari Pak Sambo hilang. Nah, sekarang persoalannya ada nggak ada DNA-nya yang jelas bahwa sebagai aktor intelektual daripada perkara ini, ya, pembunuhan ini sudah terbukti. Itu kan hanya untuk membuktikan bahwa selain penembak dari Eliezer ada penembak lain, yaitu adalah Sambo. Nah, keterangan ahli kemarin, ya, yang orang semua memperkatakan bahwa dia berpihak ke Sambo, biarin aja, nggak ada masalah. Hakim kan tidak terikat oleh keterangan ahli kemarin. Nanti kan ada ahli yang lainnya, gitu kan. Oke, tidak terikat pada satu keterangan ahli, namun ada juga keterangan ahli lain. Kemudian yang menjadi sorotan juga adalah, saya juga akhirnya bertanya-tanya nih, sejauh mana keterangan dari ahli terutama soal jumlah tembakan, upaya menghilangkan DNA ini berpengaruh pada keyakinan hakim untuk dakwaan 340? Ya, yang pertama adalah penembakan telah terjadi. Karena di persoalan itu adalah kalau dari Eliezer katakan kan jumlah 17, ya, keluar berapa, yang sisa berapa. Kalau dijumlahin kemarin soalnya lebih kan 20 lebih gitu kan, tidak mungkin kan. Jadi juga kan tidak akan masuk akal kalau di selongsong yang keluar berapa, yang ada di pistol ada berapa gitu kan. Nah, kalau jumlah keterangan ahli kemarin sebenarnya tidak masuk akalnya, ada jumlah selongsong yang keluar dijumlahin melebihi isi magazinnya gitu kan. Jadi sekarang harus biarin aja, nggak ada masalah, ahli ngomong begitu ya sudah, nggak ada masalah kan. Yang penting ya sekali lagi yang penting kalau keterangan ahli itu tidak masuk di akal, tidak bisa meyakinkan hakim, nggak ada masalah. Itu hakim ada alat bukti yang lainnya gitu. Jadi Anda melihatnya hakim tidak hanya terpaku pada satu keterangan dari ahli saja, namun ada ahli-ahli lain yang juga nantinya akan meyakinkan hakim, ya, Kang Asep. Yang juga menarik nih, Kang Asep, dari persidangan kali ini adalah terkait dengan upaya penghilangan, ya tadi, upaya menghilangkan DNA ini. Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai memang sudah bagian dari rencana pembunuhan? Sederhananya, ya namanya juga rencana pembunuhan, jadi pasca pembunuhan juga pasti ada rencana yang dilakukan, termasuk ingin menghilangkan DNA yang seperti yang tadi dijelaskan dalam persidangan. Yang pertama, kita kan juga mengenal asalnya juga tembak-menembak. Untuk tembak-menembak itu untuk menghilangkan perkara sebenarnya adalah pembunuhan, sehingga dihilangkan barang bukti dan alat bukti. Nah, kalau sekarang ada penilaian bahwa entah ahli, entah siapa menghilangkan sesuatu, ya kita harus dibuktikan lah gitu kan. Tapi sekarang kan kita hanya menilai dari pernyataan ahli itu sendiri gitu kan. Seolah ada sesuatu yang dihilangkan. Menurut saya sih biarin aja, nggak ada masalah. Cuman kan sekarang kan sebenarnya kata yang dikejar itu setelah Eliezer itu ada menembak. Anggaplah tanda petik, saya jadi katakan ya karena pernyataan Eliezer atau pernyataan yang lain, Sambo juga ikut menembak karena dari jumlah peluru atau jumlah luka. Nah, luka kan belum, ahli forensik belum, baru balistik kan. Nah, yang jadi masalah itu, dibiarin aja, nggak ada masalah kan. Saya katakan, ya katakan ahli dalam posisi mengatakan itu, kita hormati pernyataan ahli itu gitu kan, bahwa ada ketidak masuk akal, justru kesempatan itu nanti entah penuntut umum, entah penasihat hukum menyanggahnya di tuntutan maupun di pembelaan gitu kan. Sekali lagi, itu kan hanya satu alat bukti ya, satu alat bukti, satu keterangan itu ya, belum tentu mengikat keterangan yang lainnya atau alat bukti lainnya gitu. Kita berharap semuanya, kemarin kan ahli balistik itu adalah menerangkan ya, kalau kita penjelasan fakta itu kan, penjelasan fakta itu ada peluru yang keluar ya, katakanlah 3 atau katakanlah 5 lah dari Eliezer gitu kan, ngikutin maunya Sambo. Nah, berarti kalau 5 sisa di magazin Eliezer berapa gitu kan. Sekarang yang keluar berapa gitu kan. Nah, sekarang katakan
boleh katakan sana soal tidak ada ini peluru yang di pistolnya Sambo, itu kan baru keterangan ahli ya. Yang sebenarnya nih saya katakan kuncinya, ahli nggak boleh ngomong fakta, ahli nggak boleh ngomong kasus. Jadi kalau kemarin keluar nih sekali lagi, ahli itu bilang keahliannya, kalau ahli sudah masuk kasus itu bukan ahli, berarti dia saksi. Dan itu tentu jadi penilaian hakim penilaian tersendiri dari hakim ya, karena hakim juga tahu sebatas mana akhirnya saksi ahli ini menyampaikan keterangan berdasarkan keahliannya ya Kang Asep. Kemudian ahli siapa lagi nih kira-kira yang nantinya akan dihadirkan untuk menguatkan ataupun meyakinkan putusan hakim nanti? Nah, kalau ahli benar balistik harusnya kan berkali-kali katakan ya faktanya tadi kan ada luka berapa, peluru berapa, selongsong berapa, harusnya balistik sama forensik harus cocok ya. Nah contohnya gini, kata ahli forensik lukanya di mana ya, sejauh mana ya, kemudian di mana itu dengan kira-kira senjatanya apa, itu kan harus cocoknya gitu kan, senjata dari balistik, jumlah luka dan jarak luka satu sama lain jumlahnya itu harus cocok. Harus cocok ya antara ahli forensik dan juga balistik ya. Itu sederhananya gini, saya nembak 3 kali dengan senjata yang berbeda, ya. Nah, beda-beda kan harusnya kan, luka pasti 3 kali di kita lukanya kan, senjatanya pengaruhnya berbeda-beda kan. Nah, kalau ahli yang kemarin balistik sudah diuji kan, ya, diujinya apa? Besok oleh forensik, ya, lukanya sekian, senjata ini, kok sama mengatakan, kalau balistik kemarin mengatakan kan soalnya jenis yang sama kan. Nah, kalau padahal mungkin fakta selama persidangan ini justru ada yang berbeda. Contoh kemarin itu yang janggal juga kan, serpihan yang ditanyakan itu ya, yang katanya jawabannya itu ada paten yang berbeda karena hanya jenis logam saja gitu kan. Nah, yang ditanyakan keinginan dari pihak Eliezer itu kemarin justru senjata berbeda, serpihannya pasti berbeda gitu. Nah, kemarin nanti dari ahli forensik tinggal mengatakan ini seharusnya lukanya dengan senjata yang berbeda, karena lukanya juga berbeda. Nah, kita kan belum mendengar forensik. Nah, kan seharusnya balistik nanti diuji lagi oleh forensik. Kalau senjata ini pasti begini lukanya. Ya, yang ada selongsongnya sisanya begini. Nah, kalau saya bilang simpen aja ahli balistik, kita nggak usah terlalu ini dengan balistik yang kemarin. Karena jujur aja saya juga mengatakan ya udahlah itu keahliannya, pendapatnya harus kita hormati. Cuman sejauh mana pendapatnya itu akan meyakinkan hakim, kembali ya cocokkan dengan fakta, karena faktanya ya selongsong itu ada yang berbeda, luka juga berbeda, jumlah berbeda, parameter sederhana. Eliezer katakan 3-4 kali, sama 5 kali, sudah ikut aja 5. Nah kalau 5 keluar dari Eliezer harusnya sisanya ya 12 kan ya. Nah makanya kan lebih 8, kalau 8 berapa jumlahnya, jadi nggak masuk akal. Ini kita juga yang bukan ahli balistik bisa melihat jumlah selongsong dan dari jenis senjata. Ya, dari jenis senjata tersebut ya. Jadi memang kita nantikan ini seperti apa nanti keterangan dari ahli forensik, apakah ini cocok begitu ya Kang dengan keterangan yang telah disampaikan oleh ahli balistik dan juga keterangan dari sejumlah saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Terima kasih Kang Asep Iwan Irawan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Kang Asep. Selalu, jangan berpendapat sesuai dengan pendapatan. Dan saudara, selepas jeda di Kompas Malam, kami hadirkan informasi lain di antaranya terkait dengan petugas BKSDA Sumatera Utara yang mengevakuasi seekor buaya muara sepanjang 3 meter dari rumah warga yang terendam banjir di Desa Firdaus. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Katanya cinta, tapi nggak ada akses. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Nonton terus, main terus, teleponan terus, Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Saudara, hujan deras mengguyur kawasan puncak dan juga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur siang tadi mengakibatkan banjir lahar hujan yang disertai dengan letusan sekunder yang cukup tinggi hingga menimbulkan hujan abu. Asap putih pekat keluar dari aliran sungai Besuk Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Saudara. Asap merupakan letusan sekunder yang disebabkan oleh pertemuan air banjir yang menyapu endapan material vulkanik Gunung Semeru, sisa awan panas guguran 4 Desember lalu, Saudara. Aktivitas warga yang sedang menambang dan yang menyeberang di perlintasan Curah Kobokan pun dihentikan sementara. Sementara itu di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Saudara, Gunung Anak Rakatau kembali erupsi setinggi 700 meter. Erupsi ini merupakan yang pertama kali terjadi di bulan Desember sejak aktivitas terakhir pada 14 November lalu. Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3. Masyarakat pun dilarang mendekat ke Gunung Anak Rakatau hingga radius 5 km. Saudara, pasca penundaan relokasi SDN Negeri Pondok Cina 1 oleh pemerintah Kota Depok, Saudara, hari ini para siswa mulai melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Ada 5 guru yang mendampingi para siswa. Pasca pemerintah Kota Depok menunda pembangunan masjid di lahan SDN Pondok Cina 1, Saudara, proses belajar mengajar di SD ini pun kembali berjalan normal. Ada 6 kelas yang bertahan, hanya 5 guru yang mengajar sehingga ada penggabungan kelas agar semua siswa dapat didampingi. Sementara itu, Saudara, hingga kini orang tua siswa masih berjaga di sekitar lokasi.
Terkait adanya laporan polisi terhadap dirinya, Wali Kota Depok Muhammad Idris menyatakan jika semua yang dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Wali Kota Depok juga meminta agar persoalan ini tidak diperpanjang lagi, saudara. Sebelumnya, Wali Kota Depok dilaporkan oleh Deolipa Yumara ke Polda Metro Jaya atas dugaan penelantaran siswa buntut dari polemik lahan SD Pondok Cina 1 ini, saudara. Dipolisikan saya gimana, sudah Pak? Melaksanakan arahan Pak Gubernur. Yang rencana dipolisikan gimana, Pak? Jangan diperpanjang lagi. Ya. Sudah saya share semuanya itu kebijakan keputusan saya. Ya, jadi semua atas arahan Pak Gubernur dan juga arahan-arahan dari kementerian. Saudara, sebuah minibus terjun ke laut di sekitar kawasan Unpa Plaza di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sementara itu di Maluku Utara, sejumlah tenaga kesehatan berunjuk rasa di depan kediaman Gubernur Maluku Utara. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Sejumlah tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Hasan Busori, Ternate, berunjuk rasa di depan kediaman Gubernur Maluku Utara. Kericuhan tak terhindarkan saat peserta aksi merangsek masuk ke halaman rumah gubernur. Masa menuntut pembayaran tunjangan kinerja yang belum dibayarkan manajemen rumah sakit selama 12 bulan. Kericuhan mereda setelah diketahui gubernur tak ada di tempat. Para nakes kemudian melakukan long march menuju Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kebakaran melanda sebuah kontrakan di kawasan Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang berasal dari lantai 3 rumah yang merupakan gudang penyimpanan barang. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Sebuah bus pariwisata yang membawa puluhan pelajar menabrak rumah warga di Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat kerusakan pada kemudi, hingga sopir bus kehilangan kendali saat melintas di Jalan Bukit Tinggi, Padang. Akibat kecelakaan, 4 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah minibus yang ditumpangi 4 orang terjun ke laut di sekitar kawasan Umna Plaza di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Evakuasi badan kendaraan dari laut ditarik dengan menggunakan sebuah truk. Saat evakuasi dilakukan, polisi masih mencari pemilik mobil yang tercebur ke laut. Saudara, petugas BKSDA Sumatera Utara mengevakuasi seekor buaya muara sepanjang 3 meter dari rumah warga yang terendam banjir di Desa Firdaus, Serdang Bedagai, saudara. Pemilik khawatir buayanya terlepas karena rumahnya terendam banjir. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Katanya cinta tapi nggak ada akses. Ayo tunjukin bukan main-mu. Dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Nonton terus, main terus, teleponan terus. Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. Konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin
kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Saudara petugas BKSDA Sumatera Utara mengevakuasi seekor buaya muara sepanjang 3 meter dari rumah warga yang terendam banjir di Desa Firdaus, Serdang, Bedagai. Pemilik khawatir buayanya terlepas karena rumahnya yang terendam banjir. Proses evakuasi merupakan permintaan dari pemilik buaya guna mengantisipasi buaya peliharaannya lepas saat genangan air semakin tinggi. Petugas dibantu oleh warga memindahkan buaya tersebut dari bak air di belakang rumah pemilik ke atas mobil pick-up yang telah disiapkan oleh petugas. Pemilik buaya yaitu Bambang Hermanto mengatakan satwa ini sudah dipelihara sejak masih kecil oleh orang tuanya atau sekitar 17 tahun, saudara. Dari mulai anak seginilah dia begitu, sampai besar, sudah meninggal orang tua, kemana lagi kalau nggak kita juga yang meneruskan untuk ngasih makannya kan begitu. Jadi terakhir karena keadaan banjir begini, nggak tahu lagi saya mau cari itunya, mau kemana udah di. Saudara, pemerintah Indonesia optimistis untuk terus melakukan pemulihan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga untuk inflasi mencapai angka 5,72% dan diproyeksikan akan terus terkendali. Didukung dengan kemampuan penanganan pandemi yang baik, percepatan vaksinasi, peran APBN sebagai shock absorber, dan tingginya harga komoditas unggulan hingga kesuksesan presidensi G20 membuat Indonesia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan outlook perekonomian global yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2 hingga 2,7%. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna terkait perkembangan perekonomian tahun 2022 serta proyeksi perekonomian tahun 2023. Nah, tentu kita lihat proyeksi kita berbagai lembaga optimis di 2022, demikian pula di 2023 yang range-nya antara 4,7 sampai dengan 5,25 dari berbagai banking dan juga lembaga dunia. Nah, dari segi pangan tentu dilihat perkembangan pangan dan diharapkan dari pangan ini bisa disediakan cadangan nasional. Untuk meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan komoditas bahan pangan pokok, serta mempercepat perizinan electric vehicle dan perencanaan implementasi biodiesel 35% untuk tahun 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Sangat mempengaruhi growth kita. Demikian sejumlah informasi yang kami hadirkan dalam Kompas Malam edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama pamit. Selamat malam, salam sehat.
Ferdi Sambo menyatakan keberatan dengan keterangan ahli poligraf yang menyebut ia dan istrinya terindikasi berbohong. Selain itu di akhir acara kami juga akan menayangkan video pilihan banjir lahar hujan yang kembali menerjang kawasan Sungai Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Dr. Kasan Bosoiri Ternate pada Kamis siang melakukan demonstrasi menuntut pembayaran tunjangan kinerja. Aksi dilakukan di kediaman Gubernur Maluku Utara berlangsung ricuh. Para nakes terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Mereka berusaha merangsek masuk ke dalam kediaman Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, untuk menuntut keadilan. Peserta demo yang didominasi kaum ibu ini terus mendapat perlawanan. Situasi kian memanas hingga kericuhan tidak terhindarkan. Peserta demo histeris saat dihalangi polisi. Mereka menuntut pemerintah agar segera membayar tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan pihak manajemen rumah sakit selama 12 bulan kepada 900 tenaga kesehatan. Selain itu, mereka juga mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memeriksa para pejabat RSUD Dr. Kasan Bosoiri Ternate. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Saudara tahu nggak bahwa senjatanya Joshua itu diletakkan di dalam mobil yang saudara tumpangi dari Magelang menuju Saguling? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Ya memang saudara jawabnya tidak tahu terus. Lupa dan tidak tahu menjadi dua penggalan kata yang sering kali diucapkan Putri Chandrawati saat bersaksi di sidang Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim menilai ada yang janggal dengan keterangan istri mantan Kadif Propam Polri itu. Ini ada sedikit cerita yang menyimpang dari saudara. Seringkali hakim mengulang pertanyaan untuk memastikan agar jawaban istri Ferdi Sambo itu terdengar logis dan masuk akal. Jadi yang bikin penasaran adalah saudara tidak tahu siapa yang dalam mobil itu. Tidak menyadari. Tidak menyadari. Jadi saudara tidak menyadari bahwa di dalam mobil itu ada selain saudara Ricky? Saya tidak perhatikan lagi dan saya tidak pernah mengajak. Di samping saudara siapa? Saya tidak tahu. Maksud kayaknya di samping kosong. saudara tidak tahu. Di sampingnya driver? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan, padahal itu cari satu mobil. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka. Ada pembagian, Eliezer dapat 1 miliar, Ricky dapat 500 juta, Kuat mendapat 500 juta. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Ketika sering kali lupa dan tidak tahu terhadap pertanyaan hakim, istri Ferdi Sambo itu justru ingat dan bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual dari almarhum Yosua Huta Barat. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya. Aku bayangkan
Mohon maaf Bapak, kalau saja Bapak tahu bagaimana seorang korban kekerasan seksual itu tidak mudah dan mungkin pikirannya tidak sestabil orang normal. Saya bingung mau apa, karena kenapa ada kejadian kemarin dan ini apa lagi, saya bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana. Anda menangis di kamar itu berarti ya? Menangis. Kencang tidak? Tidak. Sidang pun sempat berlangsung tertutup ketika majelis hakim ingin mendalami peristiwa dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Di sisi lain, kesaksian Putri kembali dipertanyakan karena jaksa penuntut umum mempertanyakan hasil tes Putri menggunakan alat pendeteksi kebohongan terkait hubungan Putri dengan almarhum Yosua. Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Yang jelas, ketidaktahuan dan lupanya Putri terhadap sejumlah kejadian dalam rangkaian pembunuhan Yosua menjadi catatan majelis hakim di persidangan. Luar biasa saudara ya, lupanya ya. Sudah bersama saya aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Ratna Batara Munti. Mbak Ratna, terima kasih sudah di Rosi. Ya, sama-sama, terima kasih sudah Mbak Ratna, saya mengenal Mbak Ratna sudah sangat lama bersama aktivis perempuan lainnya yang selalu berdiri di depan korban kekerasan seksual. Minggu ini, Putri Chandrawati, istri Sambo, Ferdi Sambo, mengatakan dengan sangat jelas, saya diperkosa. Kemana suara para aktivis perempuan? Ya, kita tidak bisa langsung ya menyatakan dukungan terhadap PC karena kita tahu banyak sekali indikasi-indikasi tentang kebohongan, tentang obstruction of justice gitu ya. Dan juga dia terlibat kalau dari fakta-fakta di persidangan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi dia juga bagian dari merencanakan skenario. Dan itu juga terbukti skenario yang dia sampaikan itu gagal ya karena sudah jadi ini alasan putuskan. Apakah Anda ingin mengatakan Anda meragukan kesaksian Oh iya dong. Putri? Ya, kita sebagai pendamping kita memang tentu saja harus percaya ya dengan keterangan korban, tetapi kecuali ya tidak kecuali kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang membuat kita ragu bahwa dia sebagai korban. Nah, indikasi-indikasi itu banyak di dalam kasus PC ini. Gitu. Oke. Nah, belum lagi soal relasi kuasa ya. Tentu saja kita selalu ada di depan ketika perempuan itu memang selama ini di relasi kuasa yang subordinat dari pelaku ya. Kita bisa lihat relasi kuasanya kalau di kasus PC siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, siapa yang punya privilege. Bahwa selama ini kasus perkosaan itu melibatkan relasi kuasa, seseorang pria yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan gitu. Tapi apakah itu selalu terjadi atau fenomena seperti ajudan memperkosa istri jenderalnya itu tidak pernah terjadi sama sekali atau yang lebih di bawah derajatnya? Iya, kasus PC ini kasus pengecualian ya dari mayoritas korban yang kita dampingi, sehingga kita nggak bisa menyamakan dengan korban-korban yang lainnya. Kebanyakan korban itu justru dia memang yang lemah gitu ya dari relasi kuasa dengan pelakunya. Lalu dia juga bukan orang kelas menengah atas gitu ya yang juga sulit mendapatkan akses informasi gitu. Kalau PC ini kita lihat dia punya banyak sekali privilege. Siapa suaminya dan dia itu ada 8 ajudan yang melayani dan kita baru tahu selama ini kita tuh kemana para
penyidik polisi-polisi untuk melayani masyarakat, kita kekurangan uang, kekurangan SDM ya, korban-korban itu nggak benar-benar dilayani dengan baik ya, proses hukum itu selalu lama ya, dibilang SDM-nya kurang, tapi ternyata kita baru tahu, oh seperti ini di dalam kepolisian sistemnya ya. Bayangkan suami istri dilayani 8 orang yang harusnya mereka bisa bekerja untuk masyarakat daripada hanya untuk satu keluarga. Oke. Mbak Ratna, dalam persidangan minggu ini juga hakim memutuskan untuk sidang ditutup karena menyangkut apa yang terjadi di Magelang tanggal 7 Agustus. 7 Juli tentang adanya dugaan kekerasan seksual. Sidang itu kemudian tertutup. Kita lihat sama-sama. Itu tanggal 7 pagi sampai sore ya? Tanggal 7 sampai jam 4 sore. Itu saudara cuma di rumah saja? Saya di rumah saja, Yang Mulia. Saudara merasa tidak enak badan? Saya tidak enak badan, lalu saya istirahat ke atas. Habis itu saudara istirahat ke atas. Saat itu kegiatan para ajudan dan ART apa saja di bawah? Saya tidak mengetahui, Yang Mulia, karena saya beristirahat di atas. Saudara tidak mengetahui dan tidak itu. Kapan saudara, kan jadi 11:30 saudara turun untuk makan, kemudian naik lagi? Iya, Yang Mulia. Saudara merasa tidak enak badan. Sampai sore jam 4 masih di kamar? Saya di kamar, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, seperti yang tadi saya sampaikan, sidang kita nyatakan tutup ya, dan para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua. Sidang perkara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan sidang tertutup. Mohon semuanya meninggalkan. Hakim memberikan kesempatan untuk mendalami apa yang terjadi di Magelang. Karena ini sebuah tentang perkosaan, maka sidang ditutup. Mbak Ratna, perempuan harus mendukung perempuan. Perempuan membela perempuan. Kenapa aktivis perempuan di sini tidak berdiri bersama korban? Kita membela Ibu Yosua. Ibu Yosua itu korban ya, yang anaknya dibunuh dengan keji ya, dieksekusi seperti itu. Kita tentunya nggak terima ya, main hakim sendiri dan sangat keji gitu. Tentu saja kita bersama dengan Ibu Yosua dan juga keluarganya, dan juga saat ini dengan adanya keterlibatan hampir 95 anggota Polri ya, yang terlibat obstruction of justice itu, tentunya ketika dipecat itu juga banyak perempuan-perempuan yang jadi korban yang selama ini secara ekonomi juga bergantung dengan suami. Itu semua perempuan yang menjadi korban dari kasus ini, itu juga harus kita pertimbangkan, bukan hanya PC, dan PC itu juga banyak kejanggalan kan, sehingga kita nggak bisa serta-merta memposisikan dia sebagai korban. Saya tadi bilang dia bukan mencerminkan kebanyakan mayoritas korban perempuan yang kita dampingi selama ini. Tidak mencerminkan? Tidak, banyak kejanggalan. Pertama, korban sebagai perkosaan, ini bukan pelecehan seksual ringan, perkosaan. Dia mengatakan bahwa diperkosa. Diperkosa. Ada nggak korban perkosaan yang itu pastinya bahkan dibanting ya sampai 3 kali, yang mengalami tentu saja perkosaan itu kan pemaksaan gitu, penetrasi penis ke vagina yang tidak dikehendaki oleh korban, dan itu kan pasti secara fisik dan psikis ya, pasti itu juga menimbulkan depresi, trauma. Ada nggak yang meminta ketemu dengan pelakunya? Belum lama kejadian itu lalu minta saya akan ke sana, Mbak Ratna. Saya membaca tulisan Anda, Mbak Ratna, tentang delik perkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tapi saya mau mengambil bait yang ini saja. Pengalaman perempuan korban perkosaan tidak direkognize oleh aparat hukum. Sikap dan pandangan yang dibangun masih cenderung menoleransi pelaku ketimbang korban perkosaan. Bukankah dengan tidak berdiri bersama korban perkosaan seperti Putri ini, kita seperti mengulang perlakuan pada korban perkosaan? Mengapa berbeda perlakuannya pada seorang Putri? Putri itu dapat privilege kok. Dia tuh langsung diterima ya laporannya, keluar laporan polisi dan diproses ya sampai kemudian akhirnya di SP3 kan. Setelah terbukti bahwa itu hanya rekayasa tembak menembak yang ada katanya pelecehan tapi sebenarnya tidak gitu kan. Tapi apa? Artinya langsung dilayani dan pakai undang-undang TPKS. Jangan salah ya, undang TPKS. Sekarang ini Mbak, saya beberapa ke daerah-daerah ya, itu banyak sekali penyidik yang tidak mau menerima laporan korban, apalagi dengan undang TPKS. Sebelum ada undang TPKS, kita juga mendampingi korban di Kerawang. Sementara apa yang terjadi pada Putri? Langsung dapat privilege.
Terus terang saya sakit hati ya. Sakit hati kenapa? Karena banyak sekali korban yang tidak bisa mendapatkan laporan polisi. Disangka kita tuh kalau korban ya ke polisi langsung diterima. Enggak, Mbak. Itu banyak sekali seperti itu. Apalagi pada pakai undang-undang TPKS. Undang-undang TPKS itu enggak ada ingin mengatakan berbeda sekali perlakuan. Perlakuan privilege yang diterima oleh Putri. Belum lagi pakai psikolog. Psikolog tuh hampir banyak nggak ada di daerah-daerah ya. Kabupaten belum punya psikolog. Psikolog biasa loh, Mbak ya. Kemudian kita mau akses ya ke P2 TP2A, UPTD PPA, psikolog klinis itu juga belum tentu menyediakan. P2 di Kerawang itu juga dia sambil sebagai dosen, poin itu nggak langsung memberikan layanan pemulihan pada korban gitu. Dan ini membuat Anda ini sangat psikolog forensik. Psikolog forensik yang lebih tinggi lagi dari psikolog klinis langsung bisa didapatkan. Psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung didapatkan. Itu privilege gitu loh, Mbak. Itu bukan mayoritas korban-korban yang selama ini kita damping yang susah sekali. Saya tuh 3 kali laporan. 2 dia nggak pakai pendamping, ditolak. Dapat pendamping juga, kita fighting supaya bisa ini diterima. Jawaban dari penyidik apa? Bu, ini kan sudah dewasa. Suka sama suka. Jadi bagi mereka kalau anak itu baru delik biasa. Tapi kalau yang namanya dewasa itu delik aduan. Delik aduan pun juga ketika korbannya sudah mengadu, ya nggak langsung bisa diterima. Jadi kalau dengan kalimat yang singkat, Putri Chandrawati mengatakan saya diperkosa, aktivis perempuan bungkam. Kenapa? Ya karena itu tadi dia nggak mencerminkan pengalaman kita di lapangan. Dia bukan tipe korban-korban yang tidak berdaya, yang yang butuh didampingi karena akses informasinya juga kurang, tidak paham hukum. Si PC ini dia paham undang TPKS, dia bahkan ikut mensosialisasikan undang TPKS. Dia tahu betul bagaimana menggunakan undang TPKS. Tapi bagi kami dengan kasusnya itu nggak relevan soal pembuktiannya ya. Baik. Ada kesaksian dari Ricky Rizal tentang Putri yang memintanya memanggil Yosua usai dilecehkan, seperti yang tadi sempat Anda sampaikan. Apakah ini lazim? Kami kembali sesaat lagi. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih.
Spanish, why? Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine and Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik, dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Saya masih bersama aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Ratna Batara Munti. Mbak Ratna, dengan terisak-isak, menangis, saya mendapat pelecehan seksual, penganiayaan, dibanting 3 kali, dengan menangis, terisak-isak. Mengapa Anda dan banyak aktivis perempuan tidak ikut terharu melihat kondisi perempuan seperti ini? Ya, karena dia agak janggal ya, banyak kejanggalan, dan dia tadi saya bilang tidak mencerminkan korban yang selama ini kita dampingi ya. Umumnya lazimnya seorang korban. Pertama, itu kan pasti itu tadi ya, dibanting 3 kali, diperkosa, yang kita tahu perkosaan itu berat ya buat perempuan. Tapi kenapa dia masih cari-cari? Di mana Joshua? Tolong ya, RR cari Joshua, panggil ke sini, dipanggil. Bertemu gitu ya, dan kemudian itu di fakta persidangan, lalu RR bilang kamu akan lihat mendengar kesaksiannya. Saya ingin tegaskan ke saudara Kuat, yang saudara lihat dari depan teras itu, apakah Joshua naik tangga atau turun tangga? Arah turun. Arah turun ya. Betul. Pada saat itu saudara melihat Joshua mindik-mindik seperti itu. Ya, seolah-olah mengintip lah kalau kata saya itu. Mengintip ya. Iya. Nah, setelah saudara kan sempat kejar-kejaran, ketika saudara melihat Bu Putri di lantai 2, apa yang saudara lihat secara detail pada saat itu? Waktu itu kan saya dipanggil Susi ke atas. Saya naik ke atas, saya melihat ibu tergeletak depan kamar mandi. Pada saat itu mata ibu terpejam atau tertutup tapi keluar air mata? Saudara saksi bisa menjelaskan situasi saat itu? Pada saat itu ibu matanya tertutup tapi keluar air mata, cuma diam aja. Apa yang saudara sampaikan ketika melihat kondisi Bu Putri seperti itu? Saya tidak menyampaikan apa-apa karena saya curiga itu Joshua dari atas itu, karena posisinya dari turun gitu. Setelah itu baru kemudian saudara mengejar Joshua ke bawah ya? Iya, kan ada Joshua manggil.
manggil saya aja malah lari gitu. Setelah singkat cerita sampai kediaman lah ya, sampai kediaman saya masuk ke dalam rumah, tidak ada orang di bawah, tidak ada siapapun. Oh, terus saya masuk yang mulia ke dalam kamar. Terus di situ saya duduk di bawah lantai. Saya tanyakan, mencoba menanyakan ke ibu. Waktu itu ibu tiduran. Terus izin ibu, ada apa ibu, izin. Diem terus, Yosua di mana dek? Yosua ibu, siap ibu. Naik ke atas, terus saya sampaikan pintu kamar ibu kan setengah hampir tertutup tapi nggak tertutup. Saya buka, izin ibu, ini Yosua ibu. Terus ibu cuma yang karena kondisinya waktu itu saya lihat apa ya, pucat lemah gitu yang mulia. Cuma diem aja tiduran itu, terus Yosua masuk melewati saya. Waktu itu Yosua langsung kayak gini yang mulia. Terus duduk di situ, terus saya lihat. Selama berapa lama Yosua berdua dengan saudara Putri di dalam? Tidak terlalu lama yang mulia waktu itu. Apa yang dibicarakan saudara tahu? Saya sempat kepo yang mulia, maksudnya sempat apa sih, ada apa sebenarnya. Saya coba-coba dengar, tapi pas diem saya dengar cuma kayak yang gitu aja yang mulia. Saudara tidak tahu? Siap, saya sempat mencari tahu. Berapa lama? Kurang dari 10 menitan lah yang mulia. Ada dua kesaksian, yaitu kesaksian Ma'ruf yang juga sambil menangis melihat kondisi Putri Chandrawati, tapi juga ada kesaksian Ricky Rizal yang diminta oleh Ibu Putri setelah perkosaan itu terjadi untuk memanggil Yosua kembali ke dalam kamar. Apa yang Anda lihat dari dua kesaksian ini? Pertama, selama pengalaman pendampingan tidak ada korban kekerasan seksual, khususnya perkosaan, yang melakukan hal seperti itu. Memanggil korbannya, memanggil korbannya dan berbicara. Memanggil pelakunya? Memanggil pelakunya, lalu berbicara, berbisik-bisik, bukan marah-marah ya. Kalau marah-marah pasti RR yang kepo udah mendengar ya, tapi berbisik-bisik seperti itu ya. Jadi tidak mungkin. Iya. Pengalaman tidak saja tidak lazim. Tidak saja tidak lazim, tapi tidak mungkin. Iya. Korban perkosaan memanggil kembali pelakunya. Saya mendampingi korban, jangankan untuk ketemu sama pelakunya ya, tapi menceritakan situasinya aja tuh masih menggigil ya, masih patah-patah gitu. Bayangkan kita tuh menolak untuk penyidik mengkonfrontasi korban sama pelaku ya. Kan selalu seperti itu, gelar perkara, datangkan korban, dikonfrontir seperti itu selalu kita tolak. Kenapa? Karena traumanya supaya tidak lagi terjadi reviktimisasi. Karena si korban itu ngelihat pelakunya saja pasti sudah jijik, itu kan kita selalu kan menolak konfrontasi, konfrontir antara pelaku korban yang biasa dilakukan oleh penyidik. Nah ini inisiatif korbannya sendiri untuk ketemu, untuk apa? Gitu ya. Dan itu artinya nggak lazim ya. Dari pengalaman selama ini ya, pendamping korban kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Nah, yang kedua juga tadi ya, pilihan kenapa si Joshua melakukan itu di rumah majikannya ya, dan dia hanya siapa sih gitu ya, banyak sekuat ya ajudan di sana, dan juga pasti ada CCTV gitu ya. Seberapa beraninya sih seorang Joshua dengan pangkatnya ya, bahkan melakukan seperti itu. Istri jenderal. Ya, tapi ada juga kesaksian yang sambil dengan terharu kuat mengatakan melihat kondisi ibu yang sudah ya harusnya bisa dikembangkan dong motif yang lain, misalnya saja Joshua mungkin menyaksikan kuat sama ini bisa dimungkinkan motif yang lain kan. Jika kita melihat ada katanya korban perkosaan, itu harus dikembangkan juga, kemungkinan itu menyerobok mungkin ada hubungan kuat dengan itu kita kan harus ada peluang pengembangan harus motif. Terbuka iya dong. Untuk yang satu lagi Vera sudah memberikan kesaksian melalui mendengarkan ya, punya masalah berat dan dia sudah diancam. Oke. Nah kenapa nggak dikembangkan bahwa sebenarnya itu lebih itu ya, bahkan tadi kenapa laporan keuangan Bayangkari itu
marhum seperti pergi malam, suka minum-minum, temperamen, sehingga apakah ini melihat atau mendapatkan gambaran karakter seseorang yang bisa punya potensi memperkosa? Ya, saya kira sekarang Undang TPK sudah menegaskan ya di dalam salah satu pasalnya itu tidak boleh riwayat seksual seseorang gitu ya, itu atau kebiasaan atau apapun gitu ya, itu langsung dikaitkan gitu ya, langsung dia diberi cap, diberi stigma. Kan selama ini kan seperti itu, riwayat seksual korban selalu dianggap oh ini korban tuh perempuan nakal gitu ya, korban itu sudah biasa kok berhubungan. Nah, sering pergi malam. Dan di Undang TPKS itu juga bukan hanya korban tapi juga terhadap yang terlapor juga nggak boleh diperlakukan seperti itu, sudah ada di Undang-Undang TPKS-nya. Jadi nggak bisa kita otomatis memberikan stigma ketika dia punya misalnya kebiasaan-kebiasaan tertentu bahwa dia berarti adalah pelaku, nggak bisa seperti itu kan. Oke. Termasuk juga misalnya ada soal psikologi forensik hasilnya yang menjelaskan justru sebaliknya kepada Bu Putri soal tertekan, depresi, dan itu secara konsisten Iya, tapi kan apakah itu kemudian relevan? Apakah itu ada kaitannya dengan dia sebagai korban perkosaan? Kan tertekan, depresi bisa aja karena dia tiba-tiba dari kekuasaannya, dari istananya gitu ya, dari pengaruhnya yang mungkin selama ini tidak tersentuh gitu ya, lalu tiba-tiba runtuh gitu ya kerajaannya, tiba-tiba dia terpampang di media gitu ya. Sebagai salah satu misalnya yang juga terlibat dalam obstruction of justice, yang itu juga faktanya juga sudah ada gitu ya, bahkan sudah ada polisi-polisi yang juga sudah diberi sanksi seperti itu. Nah itu bisa jadi juga dia pasti udah dapat trauma dan juga pasti tertekan. Jadi, sementara ini dia ngakunya dia kan bukan kekerasan psikis loh, dia ngakunya tuh persetubuhan, perkosaan jelas unsurnya itu kan adanya ancaman kekerasan, adanya penggunaan kekerasan, lalu persetubuhan. Itu nggak relevan dengan kalau buktinya hanya dari hasil psikologi forensik. Kenapa tidak relevan? Ya kalau persetubuhan itu harus dibuktikan bahwa memang ada upaya penetrasi penis ke vagina ya secara paksa. Dan itu biasanya kalau di dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu ada dengan visum et repertum, itu yang paling mengena untuk alat buktinya, bukan dengan alat bukti yang lain-lainnya. Itu dulu yang paling harus dibuktikan karena persetubuhan dan ada penggunaan kekerasan. Kalau secara fisik kalau bisa dilihat kondisi korban secara konsisten menunjukkan depresi berkepanjangan, dan itu secara konsisten, tidakkah itu juga bisa? Nggak bisa. Kita kan harus melihat unsur delik daripada pasal yang diterapkan, daripada perbuatan. Ini perbuatan kan diakui perkosaan. Perkosaan itu diatur di 285 KUHP dan itu juga bagian dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di dalam pasal 4 ayat 2, apa yang disebut dengan pasal jembatan. Jadi norma hukumnya, unsur-unsur deliknya itu diatur di undang-undang lain, tetapi soal hukum acara dan lain-lainnya, hak korban tetap menggunakan Undang TPKS. Nah, kalau kita kembali ke pasal 285, yang namanya perkosaan itu harus dibuktikan persetubuhan. Dan persetubuhan itu nggak bisa dengan psikolog itu harus jadi memang secara fisik. Jadi ada sendiri. Jadi nggak relevan yang katanya sudah pembela, perempuan korban kekerasan seksual melihat hasil psikologi forensik itu tidak relevan. Ya relevan. Jadi dibilang katanya sudah mengantongi 4 alat bukti. Tapi selama 4 alat bukti nggak relevan, tidak menunjukkan bahwa terjadi persetubuhan, yang nggak akan bisa terbukti bahwa dia adalah korban perkosaan. Oke. Richard Eliezer memberi kesaksian. Putri Chandrawati memerintahkan untuk membersihkan sidik jari Sambo di barang-barang Yosua. Kami kembali saat lagi. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Detal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Selamat
Rise to your life's adventure. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Percikan api nyaris menimbulkan kebakaran di Gedung C, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Api diduga akibat korsleting listrik pada mesin pendingin yang ada di area tangga darurat. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan langsung diterjunkan ke lokasi menyusul munculnya percikan api di Gedung C, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka, Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Api yang berasal dari mesin pendingin di area tangga darurat lantai 3 akhirnya dipadamkan sebelum menyambar ke ruangan lain. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscat. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Solo mulai dari tanggal 17 hingga 18 Desember di Pura Mangkunegaran. Dimeriahkan oleh Gigi, Kangen Band, dan band lokal lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke Stadion Internasional. Tanya, pernahkah saksi diminta untuk bersih-bersih barang korban? Pernah, Bapak. Kapan itu? Jadi pada saat itu barang-barang almarhum itu sudah di packing. Saya tidak tahu yang packing antara ajudan, ART atau siapa. Di packing terus dibawa ke posko ADC di Duren 3.
Lalu pada saat itu pakai sarung tangan, saudara. Izin Bapak, saya jelaskan dulu. Iya. Lalu pada saat itu saya dipanggil sama Ibu PC, saya, Kuat dan Ricky. Baru Ibu PC bilang ke saya sama Ricky, nanti Dek, kamu ke posko, kamu ambil barang-barangnya almarhum, bawa balik ke Saguling, naikkan ke lantai 2 di ruang kerja. Nanti bawa di sini dulu aja. Oh ya, jadi pergi saya sama Ricky pakai mobil, ambil barang, banyak itu barang sama sudah didus-dus semua. Baru sampai di lantai 2, ibu bilang nanti pakai sarung tangan, Dek. Oh, ibu siapa? Ibu PC. Ibu PC. Ibu PC. Suruh pakai sarung tangan kami. Ibu PC juga pakai sarung tangan. Itu yang ngasih sarung tangan Bu PC. Nih sarung tangan. Memang ada sarung tangan di situ. Disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer. Kan barang-barang almarhum tuh atau baju-baju banyak di laundry. Gimana tadi terdakwa PC ngomongnya gimana? Sarung tangan? Dikasih sarung tangan. Dia kata-katanya pakai ini gitu. Iya, nanti pakai sarung tangan. Pakai, kami semua sudah pakai. Baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry, jadi plastikan semua. Baru tas-tasnya, sendal sama ada uang di dalam tas itu, dompet, KTP dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan, Bapak. Jadi disemprot pakai disinfektan, baru lap pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jarinya Pak FS. Oh gitu. Karena Pak FS sempat periksa barangnya almarhum. Itu ngomong ya, terawat PC ngomong. Dibersihkan pakai apa tadi? Dibersihkan pakai hand sanitizer sama disinfektan, terus pakai tisu. Saudara sendiri yang bersihkan? Kami berempat. Sama siapa sih? Saya, Ibu PC, Om Kuat sama Ricky. Oh, Ibu PC juga ikut? Ikut juga. Ibu PC kalau tidak salah dompet sama tas. Intinya menghilangkan jejak sidik jari dari Pak FS. Terdakwa Sambo. Siap. Bersama saya aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual, Ratna Batara Munti. Tadi Anda sudah mendengar kesaksian Icat. Bagaimana Anda memaknai kesaksian itu bahwa Putri Chandrawati ikut membersihkan barang-barang Yosua? Apakah ini juga menunjukkan bahwa ia tidak selemah yang dipikirkan banyak orang? Iya dong. Dari posisinya dan juga dari keterlibatan terhadap kasus ini kan terlihat ya dari fakta-fakta persidangan ya, seperti yang disampaikan oleh Richard bahwa dia itu ada ketika perencanaan awal gitu ya, dan bahkan mungkin itu bukan meskipun awal. Dia membantah ya, Putri membantah. Belum tentu juga itu awal. Kita kan nggak tahu karena kan Yosua itu sudah menyatakan dia tuh punya masalah yang berat gitu ya, sampai dia kemudian dibunuh gitu ya, dan kemudian PC itu terlibat juga dalam perencanaan, bahkan tadi juga setelah selesai melakukan eksekusi juga dia aktif gitu ya, mengumpulkan HP penyidiknya. Jadi apa menurut Anda seperti apa peran seorang Putri Chandrawati? Iya, bisa jadi dia malah otak dibalik semua. Kita nggak bisa ya memukul rata semua perempuan terlemah. Itu justru pandangan yang sangat bias gender ya. Bias gender itu kan memberikan stereotip bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu nggak mungkin menjadi otak atau dalang kejahatan. Itu pandangan yang keliru gitu. Jangan kita tuh menganggap oke, kita itu pro perempuan, tapi lalu kita sebenarnya memberikan stigma terhadap perempuan sendiri bahwa perempuan itu tidak tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk menjadi otak gitu ya. Seperti yang ditunjukkan Putri saat ini. Iya. Ada jawaban Putri Chandrawati soal mengapa ia ikut membereskan barang-barang Yosua. Ini dia. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Yosua adalah ajudan saya, tetapi di driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya selaku bendahara Bayangkari pengurus pusat. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunyaan Yosua, tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan Bayangkari, karena saya adalah bendahara umum pengurus pusat Bayangkari, karena saya mempunyai tanggung jawab selaku bendahara umum pengurus Bayangkari untuk intern organisasi Bayangkari, karena ini merupakan dokumen organisasi Bayangkari yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ada dua kesaksian dalam persidangan itu, yaitu tentang ketika Putri mengatakan almarhum Yosua bukan ajudan, supir, hanya supir. Dalam bahasa nonverbal itu memiliki kesan bahwa ia ingin
melemahkan posisi Yosua tidak seperti yang selama ini dikatakan memegang peranan, karungga, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tetapi di akhir kesaksian, karena Icat mengatakan disuruh membereskan barang-barang Yosua untuk membersihkan sidik jari Verdi Sambo, dengan jelas juga Putri mengatakan karena ia bendahara umum, pengurus pusat Bayangkari, karena saya mempunyai tanggung jawab selaku bendahara umum pengurus Bayangkari untuk internal organisasi Bayangkari, karena dokumen ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini sebenarnya agak mengejutkan statement ini. Iya, nggak konsisten kan. Artinya ada peran Joshua yang jauh lebih signifikan ya daripada sekedar supir gitu ya. Dan itu dicoba ditutupi ya di awal-awal dengan mengatakan dia hanya driver gitu. Nah itu yang harusnya itu bisa ya menggiring gitu untuk membongkar sebenarnya motif apa sebenarnya gitu ya. Dan apa sih masalah Joshua yang berat ya, yang dia tuh menjadi sehingga ia harus dibunuh. Dan saya kira dia juga kan ada di lingkungan keluarga polisi, tahu betul untuk kalau misalnya memang ada kejahatan itu bukan dengan dia eksekusi dong. Eksekusi kan itu hanya tujuannya apa? Membungkam. Kalau misalnya dia pelaku kan bisa diproses, bisa dengan hukuman seberat-beratnya, mungkin bisa juga ditambahkan misalnya kan. Atau kalau betul dia memperkosa, itu bisa langsung ditembak saat itu juga, itu dia bisa dilepaskan. Iya, tapi kan ini kayak ada perencanaan ya. Kalau lihat daripada yang ini yang disampaikan ya di persidangan. Nah, lalu itu tadi ada sesuatu mungkin yang lebih besar ya, dan itu menggunakan motif KS, dan dia memang harus dieksekusi, lalu tapi dicari motifnya gitu ya, supaya dia menggunakan apa? Menggunakan konstruksi gender di masyarakat ya, budaya patriarki kan, yang dimanfaatkan bahwa ini loh saya sebagai suami, istri itu milik suami, dia tuh harkat martabat keluarga, jadi sedikit disenggol, kamu saya tembak, kan kesannya seperti itu yang coba disampaikan sehingga masyarakat, sehingga masyarakat yang memang budayanya patriarki itu langsung termakan, oh iya ya, ini pasti si bapak FS ini hilang akal gitu. Tapi kan ternyata kan dari fakta persidangan nggak begitu ya, nggak sesederhana itu. Si korbannya terlibat, yang dianggap saya korban ya, mengaku dirinya korban, tapi dia aktif gitu, terlibat. Tadi tuh ada juga foto bahwa dia tuh juga sudah menyiapkan uang itu. Jadi keganjilan dan semua sikap-sikap yang ditayangkan ke publik itu adalah sikap-sikap yang sama sekali jauh dari kelaziman seorang korban kekerasan seksual. Dan memang secara mengejutkan, beberapa kali memang pengacara Richard Eliezer mengatakan bahwa akan ada kejutan dalam persidangan nanti. Dan ternyata tampaknya kejutan yang diberikan itu adalah memperlihatkan foto kaki Sambo dan gelang Putri Chandrawati. Ini coba kita lihat. Ini kami foto ya. Ini kan saudara PC memakai gelang ya. Ini memakai gelang yang kami mau mengambil foto kemarin. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada gelang, tapi agak kecil ya. Tetapi teman-teman bisa melihat. Nah, yang ajaibnya hari ini adalah PC sudah tidak memakai gelang tersebut. Saya tadi sempat foto lagi. Ini yang screenshot ya, tanggalnya ini ya. 10 Juli. Ya, ini kan menjelaskan peristiwa mendukung keterangan dari saudara Ricky Rizal dan Kuat Maruf, di mana di situ ada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, kok keterangan klien saya. Handphone ini kan terkait dengan kakinya ya. Ini yang gelang. Ya, itu semua menunjukkan kan fakta-fakta di persidangan bahwa seorang PC itu dia bukan sekedar ibu rumah tangga yang kerjaannya harus ngurus anak, bergantung sama suami, lalu dia kemudian jadi korban yang lemah, tak berdaya, seorang lansia. Nggak ada tuh di dalam fakta ini kan jauh ya, 100% berbalik menceritakan, menyuguhkan fakta yang benar-benar berbanding terbalik ya, bahwa dia aktif di dalam pembunuhan Joshua itu. Mbak Ratna, ngomong-ngomong ya, waktu awal kasus ini terjadi dan soal dimulai dari tembak-menembak dan akhirnya jadi pembunuhan, kan sejak awal soal ada pelecehan seksual. Ya. Istri jenderal dilecehkan. Saya sempat mendengar sih ada 1-2 aktivis perempuan yang mengatakan bahwa ini harus didalami. Mbak Ratna sejak awal memang ingin mendalami
dan baru sekarang merasa bahwa ini tidak benar sebagai korban perkosaan, atau maksud saya apakah Mbak Ratna sejak awal tidak percaya bahwa ini ada kasus perkosaan atau pelecehan seksual dari ajudan ke istri jenderal, atau awalnya Mbak Ratna tuh melihat bahwa ya memang ini harus didalami? Ya, dari pertama tuh kan kita tuh kalau melihat tuh kekerasan seksual tuh biasanya tadi tuh ya soal relasi kuasa antara pelaku dan korban. Itu saja kan sudah mencurigakan. Artinya sejak awal harus didalami. Sejak awal dia tidak bisa kita posisikan sama seperti korban-korban kekerasan seksual yang lain yang sebenarnya posisinya jauh lebih powerless ya ketimbang Artinya dalam pelakunya. hal ini sebenarnya dari awal Mbak Ratna dan teman-teman Ya, harus aktivis tidak terlalu percaya bahwa Putri adalah korban kekerasan seksual. Iya, memang tidak bisa langsung serta-merta kita menerima cerita itu lalu serta-merta kita telan. Nggak seperti korban-korban yang selama ini kita terima pengaduannya, nah itu kita kan bisa lihat ceritanya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata semua namanya KS itu, semua pasti korban KS, nggak bisa. Kita harus melihat case by case. Baru kali ini kasus kekerasan seksual tak membuat aktivis perempuan kompak bergerak melindungi sang korban. Apa alasan kuat mereka? Kami kembali saat lagi. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok! WPC Kloset dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian. Nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga.
Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak. LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan dengan itikat baik. Berkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Karena relasi kuasa itu sesungguhnya sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konstruksi gender, usia maupun juga kekuasaan-kekuasaan lainnya. Masih bersama saya aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual Ratna Batara Munti. Itu adalah bulan September, jadi sudah 3 bulan yang lalu ketika orang menyaksikan soal kekerasan seksual terjadi, tapi Komnas Perempuan cukup berdiri depan untuk melihat tetap ada peluang. Apa yang Anda lihat dari 2 keterangan pers tadi, dari LPSK dan Komnas Perempuan? Saya kira Komnas Perempuan nggak punya mandat ya, atau wewenang untuk melakukan pemeriksaan ya, atau penanganan kasus ya. Beda dengan LPSK. LPSK itu dia punya wewenang, dia tuh memberikan perlindungan, dan dia juga punya instrumen ya, untuk melakukan asesmen dahulu seperti itu. Jadi saya kira dia lebih punya kapasitas dibanding Komnas Perempuan. Kenapa Anda kecewa ya dengan statement Komnas Perempuan? Ya, saya kira Komnas Perempuan sangat dalam tanda kutip lurus ya. Dia nggak memperhitungkan ya. Dia seolah-olah berdiri di ruang yang sangat kosong. Dia nggak mempertimbangkan temuan-temuan persoalan obstruction of justice juga. Kenapa lalu si PC itu nggak mau memberi keterangan ke LPSK? Lalu juga ada amplop yang ditolak oleh LPSK. Itu seolah-olah diabaikan semuanya oleh Komnas Perempuan. Artinya dia tuh nggak bisa memberikan penilaian yang secara membabi buta seperti itu, dan hanya pakai konsep itu kan nggak bisa diperlakukan itu di ruang yang sama ya. Kita harus melihat konteksnya. Ini saya harus bertanya pada Anda, kok Anda dan banyak teman aktivis perempuan lainnya beda banget sikapnya soal korban Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa dengan korban perkosaan anggota TNI perempuan, dia diperkosa oleh atasannya, anggota Pas Pampres grup C. Itu Anda sebagai aktivis perempuan dan banyak aktivis lainnya galak banget, beda banget dengan kasus Putri. Dan juga sebelum-sebelumnya kita galak kalau soal yang korban sebenarnya ya, yang memang korban sebenarnya tentu kita ada di depan. Bersamaan nih. Iya. Untuk Putri, kita bikin rilis pers kok untuk mendukung ya supaya proses hukum daripada laporan korban yang TNI itu benar-benar dikawal, dan selama ini kan memang seperti itu ya, kebanyakan korban yang melapor lalu dianggap suka sama suka. Sekarang kan diarahkan suka sama suka. Itu benar-benar real, mencerminkan mayoritas korban KS selama ini itu seperti yang diperlakukan kepada si korban TNI itu. Itu seperti itu di lapangan. Jadi aktivis perempuan, Anda ingin mengawal kasus perkosaan yang korbannya adalah seorang perempuan anggota TNI. Menurut Anda itulah real gambaran korban selama ini. Dan itu di situ Anda akan bela bersama teman-teman. Iya, benar.
Gitu. Dan kita akan di lapangan. Saya nggak tahu Komnas Perempuan siapa yang turun di lapangan. Apakah mereka juga pendamping? Saya nggak melihat mereka juga punya kapasitas sebagai pendamping. Saya nggak tahu ya. Dia kan memang mandatnya hanya pemantauan, gitu. Jadi saya lebih percaya dengan LPSK gitu ya, yang memang selama ini kita juga bekerja sama dalam penanganan kasus karena mereka turun ke lapangan. Dia benar-benar juga punya instrumen untuk investigasi seperti itu ya. Sementara Komnas Perempuan nggak punya mandat itu. Yang kedua juga tadi itu ada jujur LPSK juga menyampaikan bahwa ada soal amplop coklat. Dan kenapa ketika ditolak amplop coklat lalu si PC nggak mau memberikan keterangan, itu kan aneh. Mbak Ratna, adakah kekhawatiran aktivis perempuan kita semua dengan false report semacam ini atau laporan perkosaan yang fiktif ini justru akan menjadikan tentu saja kita tuh marah dengan para perempuan. Kita tuh marah ya dengan kasus PC ini. Pertama dia tadi itu ya, dia nggak mencerminkan korban, dia justru aktif terlibat dalam perencanaan dan juga membiarkan setidak-tidaknya minimal membiarkan adanya pelanggaran HAM yang luar biasa. Itu HAM yang paling mendasar fundamental loh, merenggut nyawa dan tanpa ada pengadilan, tanpa ada klarifikasi seperti itu. Emang dia Tuhan gitu, dan dia membiarkan. Itu pertama ya, dan bahkan dari fakta persidangan itu bukan hanya membiarkan, aktif memberikan uang, memberikan HP, membersihkan jejak-jejak bukti seperti itu. Nah itu tentu saja kita marah karena terus terang ini akan juga berdampak presiden ya bagi penanganan kasus untuk korban-korban kekerasan seksual yang sesungguhnya gitu ya, yang harusnya tuh dia korban ini didukung, diterima laporannya ya, tidak didiskriminasi. Kasus seperti ini dengan kasus mengaku kasus perkosaan yang artinya masyarakat semakin tidak mempercayai korban. Ketika ada korban perempuan yang sesungguhnya. Mbak Ratna, seorang aktivis perempuan yang selalu memberikan pendampingan pada para perempuan korban perkosaan, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosi. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai berangsur. Pengungsian ini dibangun secara swadaya oleh keluarga kurang lebih seperti ini. Kemungkinan besar Rusia tidak bisa menahan lama juga ya. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Ridwan Kamil sudah tiba. Meninggal dunia 131 orang dan sisanya. Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Korban aplikasi trading ilegal mengamuk lantaran kecewa terhadap vonis hukuman Doni Salmanan yang jauh lebih ringan dari dakwaan 13 tahun, yakni hanya 4 tahun penjara. Penasihat hukum Eliezer, Roni Talapesi menyebut ada dugaan penghilangan DNA yang dilakukan terdakwa Ferdi Sambo di TKP penembakan Duren 3. Ferdi Sambo bakal menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto dalam lanjutan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua pada esok hari.